Adonai, bukan ya? Iya, Yahudi kan tidak percaya kalau Yesus itu Bukan Mesias yang masalah tidak percaya. menyembuhkan. Bukan masalah tidak percaya. Dalam keadaan yang sebenarnya, Yesus ini bukan Elohim yang turun ke bumi. Iya, menurut orang Yahudi. Ya kan udah jelas itu. Tetapi Iya. menurut orang Kristen, melalui antikristus yang tadi, dia mengatakan Kristus itu adalah Tuhannya Yahudi, betul? Di mana itu kata Tuhannya Yahudi? Jadi Yesus ini Tuhan untuk orang Kristen aja, bukan untuk alam semesta. Tuhan untuk semua, untuk alam semesta. Berarti Tuhannya Yahudi bergelar Kristus. Ya kan yang diurapi. Tuhannya Yahudi diurapi. Ya itu kan memang yang diurapi Tuhannya itu. Saya tanya dulu. Tuhannya Yahudi diurapi. Oke, gini aja. Yahudi itu kan tidak mengakui Yesus Tuhan. Yahudi tidak memandang Yesus Tuhan. Iya, Mereka sekarang tidak di memandang mana? Yesus Tuhan. Kan jelas antikristus itu adalah yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus. Kan gitu. Nah, sekarang Anda mengatakan Yesus itu Tuhannya Yahudi. Betul? Karena murid-muridnya kan masih orang Yahudi. Dia bicara kepada murid-muridnya semua orang Yahudi, bukan bicara kepada kita. Saudaraku, kalau Anda tidak menemukan gelar Tuhannya Yahudi itu Kristus dan Anda mengatakan Yesus adalah Tuhannya Yahudi, berarti Anda sedang menyangkal kekristusan Yesus. Loh. Siapakah pendusta itu? Bukankah yang Jangan menyangkal kesimpulan bahwa Yesus begitu. itu adalah Kristus? Ada nggak Tuhannya Yahudi itu bergelar Kristus? Tadi saya sudah katakan tidak ada Yahudi mengakui Yesus Tidak itu ada. adalah Tuhannya, Tidak bukan ada. mereka. Tidak Tidak ada. ada. Mereka menolak dia. Sebab Kristus bagi Yahudi adalah Mana ada Kristus orang Yahudi ada? Ada enggak Kristus orang Yahudi? Kristus atau Mesias bagi orang Yahudi adalah Kalau Mesias itu adalah Yesus. mulai ngaco ya. Iya, Mesias. tapi kan mereka mereka menolak dia kalau dia itu adalah Mesias. Mereka menolak Yesus. Mesias bagi orang Yahudi adalah Tuhan atau manusia? Manusia yang dinubuatkan akan datang, Mesias yang akan datang. Manusia. Berarti Yesus Kristus artinya Yesus manusia yang diurapi Tuhan. Betul? Iya, betul. Nah, saya ulang lagi. Terima kasih Saudara John. Yesus adalah manusia yang diurapi Tuhan. Benar? Iya. Oke. Apabila ada orang melantik Yesus menjadi Tuhan, berarti dia anti terhadap kekristusan Yesus. Betul? Siapa Iya yang dong. melantik? Ayo. Siapa yang melantik? Lah, Anda menuhankan Yesus? Anda mempertuhankan dia? Berarti Anda lupa kalau dia itu adalah Kristus. Itulah yang disebut antikristus. Oh, salah. Salah. Kristus itu apa? Saya ulang lagi. Kristus itu apa? Manusia yang diurapi Tuhan. Sekarang Kristen terciduk menuhankan Kristus. Berarti Anda anti terhadap kekristusan Yesus. Sehingga Anda melantiknya menjadi Tuhan. Berarti Anda anti terhadap Kristus. Karena Kristus itu levelnya adalah manusia. Tidak mungkin Anda mau mengaku menyembah manusia, nggak mungkin. Tetapi kalau Anda dikatakan, apakah Anda menyembah Kristus? Anda mengatakan iya. Apakah Anda menyembah manusia? Tidak. Berarti Anda anti Kristus. Makanya tidak salah
ketika terjemahan Bible Anda dikatakan pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Kenapa? Karena sebenarnya Anda antikristus. Harusnya kalau tidak antikristus Kristen ini, maka kitabnya akan berbunyi, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Tapi karena kalian antikristus, maka kalian merubah terjemahan itu menjadi apa? Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Ayo saudaraku, ayo sadar, kembalilah kepada jalan yang benar. Jangan menjadi antikristus, jangan. Selamat malam. Ya, malam. Tinggalkan ajaran antikristus itu. Ayo menuju kepada akal waras. Ayo. Oh, si John kabur nih. Kabur dia, nggak kuat dia. Kan tadi dia katakan bahwa Bible itu diperuntukkan untuk orang yang tidak berakal. Sebenarnya yang tidak berakal itu Bang Zuma. Kalau saya tidak berakal, Bang, saya akan menyembah makhluk kuburan, abangku. Begini Bang Zuma. Kenapa saya gimana, bilang saudara? Anda tidak berakal? Karena di mana akal budimu? Di mana disebut akal? Anda menerima, Anda mengikuti Nabi Muhammad yang keluar dari goa, terus ngaku-ngaku ketemu malaikat. Semua orang bisa ngaku ketemu malaikat, menerima wahyu. Siapapun bisa, saya pun bisa. Silakan aja. Ya, silakan. Iya, tapi kenapa Anda langsung imani aja? Oh, enggak dengan imani Itu aja disebut kami. imani aja. Oh, tidak Begitu bisa. mendengar Nabi Muhammad menerima wahyu, Bang Zuma langsung imani aja. Begitu. Ada datanya di kitab suci. Al-Quranul Karim itu 1400 tahun dikaji Sampai sekarang belum berhenti dikaji-kaji. sampai hari ini, dan tidak diteduhkan sedikit pun kesalahan. Itu bukti kenabian. Saudara Rongit, yang disebut Kan Bang Zuma imani aja kan, tapi jadi enggak apa-apa lah. Itu juga kan imannya. Gantian Rongit. Bang Zuma mau menjawab, silakan. Oke. Sekarang begini. Tolong tunjukkan satu kitab di bumi ini yang bisa mengalahkan Al-Quran. Di mana Al-Quran sepenuhnya berasal dari mulut Nabi Muhammad. Tolong tunjukkan kepada saya satu buku di atas muka bumi ini yang bisa mengalahkan Al-Quran. Nabi Muhammad hidup di zaman jahiliyah. Tidak pernah sekolah beliau. Tidak bisa baca Taurat, tidak bisa baca Bible, tidak bisa baca Injil, tidak bisa bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Kemudian Tidak berakal ya. Kemudian beliau mengajarkan Al-Quranul Karim. Dengan Al-Quran kemudian jelas Bani Ismail yang adalah orang jahiliyah menjadi beradab, menjadi tonggak kemudian ilmu pengetahuan di atas muka bumi ini. Satu-satunya kitab suci di atas muka bumi ini yang menjadi sinyal ilmu pengetahuan manusia itu hanyalah Al-Quranul Karim. Pertama kali wahyu itu datang kepada beliau, Iqra. Perintah untuk menelaah, perintah untuk berfikir, perintah untuk kemudian mencari pengetahuan. Iqra. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia. Seluruh title ilmu pengetahuan di atas muka bumi ini, plus seluruh temuan para ilmuwan di muka bumi ini, plus semua kemajuan teknologi ilmu pengetahuan di atas muka bumi ini, itu diawali dengan membaca. Iqra. Nabi Muhammad datang membawa itu. Iqra. Lalu kemudian diperintahkan membaca Quran.
menggali Quran, menelaah Quran, mentadabburi Quran. Tidak ada satu manusia pun di atas muka bumi ini yang bisa mengalahkan isi Quran. Justru Al-Quran datang, salah satu poinnya adalah meluruskan ajaran para nabi yang telah dibengkokkan oleh umat-umat terdahulu. Itu yang perlu saudara pahami. Makanya Al-Quran itu kenapa selalu dikaji. Karena pengetahuan manusia di bawah Al-Quran. Maka manusia gigih untuk mencari, menelaah, menerangkan, mengurai isi Quran. Karena Quran itu pengetahuan Tuhan. Sedangkan manusia terbatas. Maka manusia berlomba-lomba untuk mengkaji isi Quran. Bible tidak perlu dikaji. Kenapa? Anak TK pun sudah bisa tahu isi Bible. Anak TK malah lebih pintar dari isi Bible itu. Tetapi kalau Al-Quran, kudu super ilmu yang harus mengkajinya untuk mengetahui isinya. Kalau Bible, justru semakin dipelajari, orang semakin jauh dari ilmu. Kalau Bible. Izin bertanya. Tadi saya mengatakan Kristus itu apa? Dia nanya boleh? Ya, silakan. Kan ada ayat Al-Quran mengatakan bahwa Al-Quran adalah induk Alkitab. Gimana itu? Coba dijelaskan ke saya. Ya, karena Al-Quran memiliki 3 poin pondasi. Yang pertama adalah akidah, tauhid. Tauhid yang pertama. Yang kedua adalah tata cara menyembah kepada pencipta. Dan yang ketiga adalah akhlakul karimah. Hanya ada di dalam kitab Islam ini. Di kitab lain nggak ada. Kalau di dalam agama Yahudi diajarkan bertauhid, oke. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Tapi mereka tidak diajarkan tata cara ibadah. Tidak diajarkan akhlak. Begitu juga ajaran Nabi Isa alaihissalam. Diajarkan kemudian bertauhid, menyembah kepada Tuhan yang betul. Tetapi mereka tidak diajarkan bersyariat. Nabi Musa, bebas mereka. Bebas beliau bersyariat sendiri. Kemudian Nabi Isa, bebas beliau bersyariat sendiri. Ada nggak mereka diajarkan akhlak? Nggak ada. Nah kalau di Islam, jelas yang pertama adalah tauhid, akidah. Yang kedua adalah syariat. Dan yang ketiga adalah akhlakul karimah. Lengkap di Al-Quranul Karim. Nah sedangkan kita lihat poin yang terakhirnya adalah, ada nggak kemudian Yesus mengajarkan ibadah minggu? Ada nggak Yesus mengajarkan kemudian ibadah Natalan? Ada nggak Yesus mengajarkan kemudian tata cara bernyanyi? Ada nggak Yesus mengajarkan? Ada nggak Yesus mengajarkan? Ada nggak Yesus mengajarkan? Nggak ada. Nggak ada Yesus mengajarkan tata cara ibadah baku kepada pengikutnya. Minggu itu bukan cara Yesus. Bukan cara Yesus, itu buatan sendiri. Yang anehnya lagi Bang Suma, kan duluan ada Alkitab, kok tiba-tiba datang Al-Quran, mirip ceritanya. Gimana tuh? Tadi saya mengatakan kepada saudara, antikristus itu lebih dulu kan muncul memang. Justru Al-Quran datang belakangan untuk meluruskan seluruh ajaran para nabi yang dibengkokkan oleh antikristus. Tapi kenapa segala sesuatu perbaikan, segala sesuatu perbaikan itu datangnya terakhir. Bukan perbaikan itu datangnya di awal, enggak. Perbaikan itu selalu datangnya di akhir. Kitabnya nabi-nabi terdahulu, lalu ada antikristus, Al-Quran datang kemudian untuk menjelaskan dan meluruskan. Lalu Anda mengatakan kenapa menjiplak, kenapa meniru? Saudaraku, yang pertama datang di tengah-tengah kaum Israel itu adalah Nabi Isa. Lalu muncul tokoh fiktif bernama Yesus. Tokoh fiktif bernama Yesus ini dihasilkan dari hasil penyelidikan wartawan-wartawan yang tidak dikenali oleh bapak-bapak gereja awal mula, apalagi sampai hari ini. Jadi Bibelmu itu disusun dari hasil penyelidikan terkait ajaran Nabi Isa kepada kaumnya. Karena diajarkan kepada orang Roma Yunani, maka Nabi Isa namanya dipalsukan menjadi Yesus. Pahami itu. Masuk ke Indonesia di bawah Belanda menjadi Yesus. Yang tadinya adalah Yesus.
Sebelum Yesus dia adalah Isaus. Sebelum Isaus itu adalah Isa alaihi salam. Oke, jadi yang datang lahir di jadi yang lahir di tengah-tengah kaumnya Bani Israel yang pertama kali lahir itu adalah Nabi Isa. Yesus itu tokoh fiktif. Anda tidak percaya? Mari. Tolong tunjukkan kalau Anda pengikut Yesus, kalau Anda adalah pengikut Yesus yang Yesus lebih dulu dari Isa, wahyu pertama yang Yesus terima dari Tuhan mana? Coba tunjukkan ke saya. Enggak ada kan? Iya, Enggak ada. Katanya Yesus itu fiktif. Fiktif. Ternyata Betul. lebih berkuasa Tuhan Yesus daripada yang kalian sembah. Kuasanya Kan apa? betul. Kuasanya Yesus apa? Kuasanya Yesus apa? terbukti bisa melakukan mujizat-mujizat. Oh, kalau dalam Al-Quran Nabi Muhammad sudah meluruskan itu, bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Isa itu biiznillah, dengan izin Allah. Begitu saya baca dalil Bibelmu, wartawan mengutip pekerjaan Nabiku Nabi Isa. Apa kata wartawan? Yesus diceritakan di dalam Kisah Rasul 2 nomor 22. Ternyata apa yang dilakukan Yesus itu bukan dia yang lakukan, tetapi Tuhannya Yahudi melalui Yesus. Berarti Nabi Isa sudah betul biiznillah. Apa yang dilakukan Nabi Isa ternyata disaksikan oleh pengarang, dikumpulkan cerita-ceritanya, ternyata terbukti betul. Di Yohanes 5 nomor 36 ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh mujizat yang aku lakukan, mujizat itu yang bersaksi bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Biiznillah. Ternyata Nabi Isa lebih dulu daripada Yesus. Oke, saudaraku, pembuktian bahwa Nabi Isa lebih duluan hadir daripada tokoh Yesus, orang Kristen sampai hari ini, meskipun kumisnya pindah di alis, alisnya pindah di kumis, tidak akan pernah bisa menemukan wahyu pertama, firman pertama yang Yesus sampaikan kepada kaumnya Bani Israel. Kenapa demikian? Karena wartawan lepas pada saat itu tidak mendapatkan informasi itu. Berbeda dengan Nabi Isa alaihissalam. Yang Anda harus tahu adalah kronologis yang terjadi di TKP. Maria alias Maryam itu hamil tanpa laki. Muncul fitnah di kalangan Bani Israel. Apa fitnah itu? Maria berzina. Sebagai anak yang lahir dari Elohim, dari Allah Subhanahu wa taala, tentu dia melakukan pembelaan terhadap ibu yang dicintainya di tengah-tengah kaumnya. Tidak menunggu dewasa, tapi dia menerima wahyu dari sejak dia bayi untuk membela ibunya. Apa katanya? Ibuku bukan pesina, tetapi ibuku melahirkan hamba Allah. Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Mana pembelaan Yesus terhadap ibunya yang dituduh sebagai orang pesina, sampai Yusuf ingin menceraikan beliau? Mana pembelaannya? Tidak ada. Kenapa? Karena Yesus yang kau usung itu tokoh fiktif. Tokoh fiktif yang dibuat oleh orang-orang yang tidak dikenal, lalu kemudian diambil oleh orang-orang Roma Yunani untuk menggantikan dewa matahari. Dipakailah nama Isaus. Lama-lama berubah menjadi Yesus, lama-lama berubah menjadi Yesus setelah abad ke-17. Izin bertanya, Silakan. Isa menurut Al-Quran itu dari suku apa dan hidup di bawah pemerintahan siapa? Menurut Al-Quran. Di Al-Quran tidak ada yang perlu diluruskan terkait dia hidup di pemerintahan siapa. Karena ajaran terdahulu tidak mengajarkan Yesus lahir di masa Fir'aun. Berarti Al-Quran tidak memandang penting untuk diluruskan itu, karena itu masih lurus-lurus aja. Yang diluruskan oleh Al-Quran adalah ketika Nabi Isa difitnah sebagai Tuhan yang nusul menjadi makhluk. Andai saja Bibelmu menceritakan lagi tuh,
Yesus lahir di zaman Fir'aun. Maka Al-Quran turun pasti untuk menjelaskan. Bukan. Itu Berarti tidak kalau lahir di zaman Fir'aun. kalau Gitu. tidak ada data apa-apa tentang Isa, lalu bagaimana kamu mengenal Isa ini? Ya, kami mengenalnya sebagai rasul. Emang lebih daripada itu lebih penting gitu. Kata Yesus, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa aku adalah rasul. Udah, mereka mengenal. Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, muridku mengenal aku sebagai Tuhan atau sebagai rasul utusan Tuhan. Yang saya tanya bukan Yesus, tapi Tidak, Isa. tidak mesti saya memuaskan Anda dengan pertanyaan dengan jawaban yang Anda mau. Saya juga punya jawaban. Itulah Kalau jawabanku. maksudnya begini Bang Zuma, kalau Yesus tokoh fiktif, berikan data dari Al-Quran kalau Isa ini bukan tokoh fiktif dengan memberikan fakta data, dia dari suku apa, hidup di bawah pemerintahan mana, abad berapa, siapa nama ibunya, siapa nama ayahnya, di mana dia lahirkan, kota apa. Nomor berapa Kalau tidak ada, sepatunya, dia pakai kolor Iya. merek apa, Hah? Iya. gitu. Kalau Kacamatanya bisa, iya. merek apa, dia pakai apa, merek apa gitu. Tiap hari dia Silakan, sarapan saya apa tunggu. gitu. Tidak, Silakan. Islam itu datang hanya untuk meluruskan fitnah terhadap Tuhan dan terhadap Ini Nabi Isa terbukti, alaihi ini salam. Ini terbukti Itu. Bang Suman tidak bisa jawab. Bukan tidak bisa jawab. Saya tidak bisa mengada-ngada sesuatu yang tidak ada Karena di kitab Quran suci nggak tahu. saya. Emang saya Kristen? Hanya Kristen lah yang suka mengada-ngada sesuatu di luar dari kitab sucinya. Saya tidak bisa menjangkali kitab suci saya. Al-Quran saya datang hanya untuk memutuskan tali, rantai, pengajaran yang mengatakan Tuhan turun ke bumi menjadi Yesus. Bang Suman Bahas kalau tentang menghayal pemerintahan jangan ketinggian, siapa, lah. apapun. Jangan ketinggian apa lah Bang urusannya? Suma kalau menghayal. Sekarang saya tanya samamu. Bukankah kalau tidak ada data-data sekarang apa, saya tanya. izin Bang Zuma, izin Bang, izin sebentar. Bukankah kalau tidak ada data apa-apa tentang Isa, artinya dia tokoh fiktif? Nabi Isa nabi, mengajar Injil, hamba Allah, umatnya Israel. Ketetapan yang datang kepadanya Injil. Apa yang fiktif di situ? Apa yang fiktif? Benarkah Nabi Isa lahir tanpa ayah? Betul. Benarkah Nabi Isa ini rasul untuk Bani Israel? Betul. Benarkah dia ini adalah utusan Tuhan? Betul. Benarkah dia mengajarkan Injil? Betul. Benar semuanya. Suku apa dia? Dari Al-Quran dia Enggak suku dijelaskan apa? suku apa di Al-Quran, enggak diajarkan suku apa. Sekarang kalau pertanyaan seperti itu, sekarang kalau pertanyaan Artinya seperti itu saya Al-Quran tanya. nggak lengkap ya? Berarti Al-Quran fiktif. lengkap Kalau dari segi tak hukum, dikenali. bukan lengkap dari silsilah. Karena Al-Quran itu bukan karangan, bukan surat kabar. Sekarang kalau saya tanya kepada saudara, siapa nama bapaknya Paulus? Fiktif Paulus, tidak ada bapaknya. Fiktif. Fiktif. Langsung Paulus. fiktif. Siapa Paulus nama bapaknya? Lukas. Siapa nama bapaknya Lukas? Yang berikan hadiah buku Iya, tidak bernama Lukas. disebutkan. Enggak Tapi disebutkan, Paulus lengkap itu berarti. dari Nggak suku lengkap. Benyamin, Dari keturunan suku Israel, Benyamin. dari suku Benyamin. Yang saya Bapaknya tanya, itu Barbaru. Bapaknya Siapa namanya? bernama Barbaruk. di mana Barbaruk. tertulis itu? Dari Di mana suku- tertulis? Ya, ada di buku-buku sumber-sumber Yahudi. Oh, Ada. buku-buku. Oh, Iya, buku-buku. sumber Buku-buku. eksternal dari Alkitab. Sedangkan Isa Oh, tidak ada buku-buku. di bawah pemerintah siapa, di kota apa dia lahir, dia suku apa tidak disebutkan. Kalau Apakah ini tidak toko-toko, bisa kalau dikatakan toko-toko fiktif? yang ada di dalam kitab saudara itu disebutkan kota lahirnya di mana? Abraham lahir di kota Center dari mana? Alkitab. Center Musa dari lahir di Alkitab kota itu mana? Daud hanya lahir di kepada kota mana? Yesus. Ya ada Korene Daud dari itu kota lahir di kota Bethlehem. mana? Salomo lahir di kota mana? Ada Siapa lengkap. pemerintahan siapa dia lahir? Salomo. Dia Israel. Oh, begitu doang. Sama Iya. dong kalau saya mengatakan Israel.
Jadi saudari perempuan ini memang kalau Kristen itu sudah dicetak untuk bertanya kritis. Tapi kalau ditanya tentang kitabnya mehong. Ya, Isa saja tidak bisa kamu sebutkan dari suku apa. Itu kan hal Saya kecil. beriman kepada Nabi Isa, dia nabi untuk Iya. Bani Israel. Apa korelasinya imanku harus tahu sukunya? Coba. Ya, kalau Apa- kamu tidak apa- tahu dia dari keturunan siapa, suku apa, bagaimana kamu Iya. mengimaninya? Bukan Saya artinya dia tokoh beriman. fiktif. Saya beriman. Saya beriman itu percaya Iman Nabi Isa apa itu. yang kamu imani? Saya bukan Kalau iman kamu saya tidak tahu itu. apa-apa tentang dia. Iman saya itu, Ibu, bukan berlandaskan dia dari suku apa, dia lahir di mana, terus dia hidup di pemerintahan siapa. Iman saya itu adalah beliau nabi utusan pencipta langit dan bumi kepada kaumnya Bani Israel. Itu iman saya. Iman saya Bang itu Suma di situ. sudah mengakui bahwa Bang Suma imani aja. Iman saya itu di situ, dia adalah Ya, nabi dan artinya rasul kamu untuk Bani mengimani Israel. aja. Artinya tidak ada jelas asal usulnya, ya udah imani Oh aja, Bang. gitu. Oke, Iman baik kalau begitu kamu buta, beriman kan kepada begitu. kamu beriman kepada Abraham. Beriman kepada Abraham. Beriman. Ya tentu. Beriman nggak kepada Abraham nih? Oke, sekarang tolong tunjukkan kepada saya Iya. Abraham itu hidup di masa pemerintahan siapa? Macet. Fokus bicara tentang Abraham, sebentar. Abraham hidup di bawah pemerintahan Elimelek dan dia dari Ur Kasdim. Nah, coba Jelas. tunjukkan di mana kitabnya? Tertulis itu di mana? Di mana Iya. tertulis? Di Bisa mana? kita lihat di Kejadian? kejadian, keluaran, bilangan, ulangan, semua jelas. Ya. Dia hidup di bawah pemerintahan Elimelek. Nah, kalau Isa, kamu tidak bisa jelaskan. Sekarang Bang Zuma. Nabi Isa itu dalam iman Islam itu tidak berlandaskan terhadap bagaimana Isa lahir di pemerintahan siapa, terus kita harus beriman kepada pemerintahan yang mana. Itu tidak begitu pola iman Islam. Iman Islam beriman Nabi Isa Rasul, utusan Tuhan kepada Bani Israel. Dia lahir tanpa ayah, diberi hikmat Injil. lahir Apakah itu dibawa salah? ke rumah. Apakah itu salah? Kok mirip Apa? dengan yang di Bible saya? Ya karena Bibelmu yang diluruskan. Kan udah aku bilang tadi. Bibelmu itu diluruskan oleh Al-Quran ketika Kalau Nabi Isa datang. harusnya datanya lebih lengkap, bukan Oh enggak, dia yang dilurus lempar ada nggak lempar tertulis? batu sembunyi tangan. Saudariku, ada nggak tertulis di dalam kitab saudara bahwasanya Yesus lahir di pemerintahan tersebut lalu itu Anda jadikan sebagai patokan iman? Itu yang merusak tatanan ketuhanan. Kutanya dulu. Iya, iman itu harus tepat dengan sejarah. Kalau gagal sejarah, kitabnya gagal sejarah. Yang dirusak oleh Kristen terhadap Yesus apa? Tidak ada yang dirusak. Yang dirusak adalah ketika Yesus hanya seorang rasul, kau katakan Tuhan, itu yang dirusak, betul? Bukan saya yang mengatakan dia Tuhan, tetapi dia Lalu? sendiri mengakui diri adalah Allah dan murid-muridnya mengimani dia adalah Oke. Tuhan dan Allah. Baik, tolong tunjukkan di mana Yesus mengaku Allah. Silakan. Pertanyaan Imam Yahudi, apakah engkau Mesias, anak Allah yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia. Makanya orang Yahudi menyalibkan Dia dia. siapa? Lalu kenapa Dia siapa? 600 tahun Dia kemudian siapa? Dia siapa? menyalibkan Yesus? Apakah kamu adalah Allah? Begitu pertanyaannya. Apakah engkau Mesias, anak? Ya, ingat, anak Pertanyaan Allah yang saya tadi terpuji. apa? Pertanyaan saya tadi apa? Jawab Yesus. dengan Pertanyaan saya tegas, tadi apa? Akulah Pertanyaan saya dia. tadi apa? Lalu Di mana dalilnya Yesus mengaku Allah? Mana pengakuannya? Mana? pertanyaan Itulah saya, yang Bang Juma, itulah yang datang. kenapa?
600 tahun pertanyaan kemudian, saya, di kita mana saja tidak pernah baca Taurat Yesus? dan Injil. Di mana Yesus mengaku Allah? Coba dalilnya, silakan. Cepat. Yesus mengaku, aku adalah, apakah engkau, pertanyaan imam besar Kayafas, apakah engkau Mesias, anak Allah yang terpuji? Jawab Yesus, Yang saya "Akulah dia." tanya apa, Akulah dia. Tuyul? Artinya, Tuyul, yang iya, saya tanya artinya apa? dia mengaku dia anak Saya Allah. tidak tanya di mana Yesus mengaku Mesias, di mana Yesus mengaku anak Allah. Saya tidak tanya itu, kampret. Saya tanya di mana Yesus mengaku Allah sebagaimana Jangan iman butamu panas. itu. Ya panas lah. Lo kamu orang gila ditemani diskusi, lain ditanya, lain dijawab. Jangan Kan panas. penyesat itu namanya. Jangan panas. Inilah kalau manusia lahir dari sperma babi, lain ditanya, lain dijawab. Saya jelas-jelas tanya sesuai dengan pengakuanmu. Yesus itu adalah Allah. Saya tanya, mana Yesus mengaku Allah? Ketika ditanya oleh imam-imam Yahudi, apakah engkau Mesias anak Allah? Kampret. Dasar anak yang lahir dari pantat babi. Lain ditanya, lain dijawab. Kau pikir ini gereja apa? Ini depan orang Muslim. Santai aja Bang Suma. Santai. Ribuan. Tidak ada santai-santai bagi penyesat, kawan. Ini bukan gereja. Kalau di gereja kalian Masalahnya- berkongkong-kongkong menyembah setan, itu mau wajar. Di sini nggak boleh. Yang saya tanya, di mana Yesus mengaku Allah? Tak ada kan? Tapi kalian menganggapnya Allah. Inilah Islam datang. Bukan Islam datang, Yesus itu hidup di pemerintahan ini. Oh salah, dia hidup di pemerintahan cupu. Kan konyol, pertanyaan aneh. Islam Masalahnya datang kan- meluruskan. Islam datang meluruskan kebengkokan agama Kristen terhadap utusan Tuhan. Di mana Kristen menganggap Yesus itu dewa yang turun ke bumi. Maka Al-Quran datang meluruskan itu. Gitu loh. Masalahnya ditanya- kan Bang Suma kan meneladani Nabi Muhammad. Nah, dengan ini Bang Suma mempermalukan teladannya Nabi Muhammad, teriak-teriak nggak jelas. Terus bahasa-bahasa kotor mulai keluar. Itu kan mempermalukan Nabi Muhammad. Kan yang diteladani Bang Suma kan Nabi Muhammad. Jangan Begitu permalukan Nabi juga, Muhammad lah. begitu juga yang diteladani kalian adalah Paulus pembunuh dan pembohong itu. Kenapa kalian berbohong terus dalam beragama, dalam mengajarkan agama? Karena kalian meneladani Paulus. Kenapa kalian itu kemudian meneladani Paulus? Karena kalian meneladani iblis. Meneladani iblis yang keluar dari kubur yang kau sembah. Makanya kau berbohong. Sekarang saya tanya samamu, saya buktikan, detik ini juga kau pasti berbohong. Sekarang saya tanya, menurut saudara, apakah Yesus pernah menyebut kata Kristen sebagai agama yang benar? Jawab. Bang Suma harus tahu dulu Mana pengertian ada, Kristen itu apa. Saya tidak Jawab tanya. dulu. Saya tidak tanya terjemahan atau definisi atau kepanjangan atau singkatan. Saya tidak tanya. Apakah Yesus pernah Bang menyatakan Zuma ini- Kristen itu sebagai jalan benar? Jawab. Bang Zuma Nah, ini ini- bukan cuma Ini permalukan karena Nabi ini Muhammad, Bang Zuma juga karena permalukan diri teladanmu sendiri. Paulus. Ini karena kamu meneladani Paulus, yang ada dari mulutmu itu kebohongan, dusta. Dusta Bang aja Zuma yang juga, keluar dari mulutmu. Dusta. Bang Zuma, Hmm. Bang Zuma juga mempermalukan diri sendiri. Bang Zuma itu Saya tidak. Tidak. dianggap Yesus, gurunda. dengar. Dianggap gurunda oleh Yesus teman-teman begitu Muslim. tegas, dengar. Yesus begitu tegas mengatakan Kristen itu anjing dan babi tanpa ada embel-embel. Mengatakan Kristen anjing dan babi itu Yesus langsung katakan itu. Jangan kau melemparkan barang kudus kepada anjing. Ini cuma Matius 7 nomor 6. Ini. Matius 7 Apa nomor ngomong 6. ini? Matius 7 nomor 6. Yesus mengatakan Kristen itu anjing dan babi. Paham? Jadi Yesus itu tidak pernah main-main. Kalau yang dikatakan hak-hak, yang dikatakan batil-batil, tegas-tegas terhadap kebenaran. Terhadap penyesat kami harus tegas. Itu hikmah. Masa dalam keadaan
orang mengajarkan kesesatan di depan kita, lantas kemudian kita harus bermanis-manis. Ingat, di dalam Bible dikatakan apa? Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang tersebut. Yohanes itu menulisnya. Paham itu? Jangan kau mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak akan ada di dalam orang itu. Kenapa? Karena dunia ini sudah tercemar dengan penyesat. Dunia ini sudah penuh dengan penguasa-penguasa iblis. Maka jangan pernah mengasihi dunia ini. Dunia ini hanya menipu manusia. Kenapa manusia ditipu oleh dunia ini? Karena penguasa dunia sudah menanamkan cangkangnya di setiap posisi atau poin-poin bumi ini. Makanya Yesus mengatakan begitu. Yesus yang menerangkan itu. Sekarang dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia dilemparkan. Dan iblis mengatakan kepada Yesus, Yesus, segala kuasa dunia telah diberikan kepadaku. Jadi kalau mau mengasihi orang-orang yang sudah sesat, buat apa? Harus tegas. Makanya Yesus tegas. Jangan kau memberikan barang yang kudus kepada anjing. Jangan kau melemparkan mutiara kepada babi. Paham itu? Kebenaran itu harus ditegakkan. Bahkan Nabi Musa diperintahkan, bunuhlah, 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 bunuhlah. Datang kau, kasihilah musuhmu. Prak. Mengajaran apa itu? Jadi di dalam kitab saudara 1 Yohanes 2 nomor 15 dan seterusnya, jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jangan. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Itu dalil. Itu dalil. Itu dalil. Jangan. Yang namanya musuh-musuh. Makanya di Islam itu tegas. Iblis adalah musuhmu, maka perlakukanlah dia sebagai musuhmu. Kalau ada di sini penyesat, sudah dibaik-baiki, harus ditegasi. Yesus sendiri mengatakan itu. Di luar Yahudi yang berpura-pura menjadi pengikutnya itu adalah anjing dan babi. Siapa yang berpura-pura jadi murid Yesus? Murid aslinya atau Kristen? Suma. Malam Suma. Malam. Boleh saya bertanya? Silakan. Di mana Quran meluruskan ketika anak manusia dilantik menjadi pencipta langit dan bumi, Al-Quran datang meluruskan laqad kafaral ladzina qalu, kafirlah orang-orang Kristen yang berkata Tuhan itu ada 3. Jangan terlalu ayat itu, jangan terlalu ayat. Ya, memang begitu. Tunjukkan buktinya. Ya, emang Tuhanmu ada berapa? Jangan saya tidak tanya itu. Ya itu kan Anda bertanya itu. Al-Quran meluruskan apa? Al-Quran meluruskan Kristen yang berkata Tuhan itu ada 3. Di mana dalilnya? Tuhanmu ada berapa? Tuhanmu ada berapa? Tuhanmu ada berapa? Ayat untuk Tuhanmu ada berapa? Tuhanmu ada berapa? Jawab dulu, jangan muter-muter. Tuhanmu ada berapa? Ini yang diluruskan Al-Quran. Tanya Tuhanmu ada berapa? Tuhanmu ada berapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Cuman 1 itu doang? Ya iyalah. Berarti Bapak bukan Tuhan berarti? Kamu ini tidak tobat-tobat disakmat oleh Fatima dan Sofiatul ya. Mengaku-ngaku Tuhannya 1, 3. Suma, kamu tidak tobat ya. Disakmat oleh Fatima dan Sofiatul. Kristen mana ada yang bisa berilmu? Paling bisa. Jadi Bang Zuma ini ambil apa namanya dalilnya di mana kalau Nabi Muhammad itu meluruskan ajaran Kristen atau ya itu tadi laqad kafaral ladzina qalu, yang berkata artinya 3, Tuhan itu 3, Allah adalah salah satu dari 3. Kafir. Itu kafir namanya. Oh,
Berbeda. Tadi Bang Suma mengatakan meluruskan. Di mana dalilnya Meluruskan meluruskan? ajaran Kristen. Meluruskan ajaran Kristen. Bahwa kafirlah Kristen yang berkata Tuhan itu 3. Gitu. Kemudian Nabi Isa ditanya oleh Allah, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang Kristen ini bahwa kau itu adalah Tuhan? Kau mengajarkan dia menyembah diri lo. Nabi Isa berkata, Iya. tidak. Aku tidak pernah mengajarkan orang-orang Israel menyembah diriku. Terus kenapa Kristen ini menyembah diri lo? Karena mereka gila. Kan di Islam juga kan Tuhannya lebih dari satu, Bang Zuma. Itu karena kau mabuk, karena kau tidak ngerti Quran. Itu karena kau Enggak. Kristen, pengikut Paulus. Kau kan memang diajarkan untuk berdusta. Enggak, justru ustadz yang mengatakan Kan kau Muhammad itu diajarkan untuk rob. berdusta. Bukan kami orang awam yang mengatakan Muhammad rob, tapi justru ustadz yang Berarti mengatakan bertambah lagi Muhammad dong rob. Tuhanmu. Karena Paulus juga rob. Paulus juga Tuhanmu dong. Kan gitu. Iya, artinya Malah Bang Suma Paulus akui disebut. kan? Benar nggak Artinya Paulus Bang itu Suma disebut akui kan? Bapak? Benar nggak Paulus itu disebut Bapak? Bang Suma akui dulu. Ku tanya dulu, Muhammad apakah itu rob. Paulus disebut Bapak juga? Santai aja. Kasihan deh loh. Paulus disebut Bapak nggak? Kalau saya dengan Paulus sama pengikut Yesus, Bang Suma. Ya, sekarang pertanyaan saya, Yesus itu disebut Bapak nggak Yesus? Ada nggak sebutan Yesus, Bapak Yesus? Ada nggak? Di Yesus Ayo. itu disebut Tuhan. Disebut Bapak nggak? Iya, Bapak itu sang sembar. Dasar pengikut Paulus. Sekarang Paulus disebut Bapak nggak? Enggak, kalau Paulus kan sama-sama dengan saya pengikut. Paulus sama dengan saya pengikut Yesus. Paulus Yesus, itu saya juga disebut pengikut Bapak, Yesus. tuyul, penipu. Paulus itu disebut Bapak. Akulah yang menjadi bapakmu. Akulah yang menjadi bapakmu, kata Paulus di dalam Yesus Kristus. Berarti Bapak di dalam aku di dalam Bapak. Bapak yang dimaksud Paulus di situ adalah dirinya. Tuhanmu itu Iya, Paulus. Betul nggak? Pemahaman Bang Zuma itu Oh seperti itu. iya, kalau pemahaman giliran Bang Zuma. kalau giliran agamanya dia cuma tahu apa, pandai kosong. kali. Yesus berkata, jangan kau menyebut Bapa siapapun di muka bumi ini maupun di langit. Kalau Betul nggak? analisanya 0. Betul nggak? Benar, Waduh, benar nggak? Benar nggak Yesus mengatakan jangan kau menyebut siapapun di bumi ini ataupun di langit Bapak, sebab hanya ada satu Bapakmu, yaitu Dia yang ada di langit. Betul nggak? Yesus mengatakan begitu. Betul. Betul nggak? Nah, sekarang Paulus mengaku nggak kalau dia adalah Bapak? Ya saya sudah bilang tadi Paulus dengan saya sama-sama Saya pengikut tidak tanya Yesus. kau, tuyul. Saya tidak tanya kau. Yang saya tanya, benar nggak bawa Paulus tuyul mengaku lah, Bapak? Jangan bawa tuyul, nah, santai aja Tukang kita. tahayul masih mending daripada Yesus katain kau babi. jadi babi Paulus itu ya. mengaku Bapak enggak? Paulus Saya mengaku Bapak enggak? Dari tadi saya bilang saya dengan Paulus sama-sama pengikut Yesus. Saya tidak tanya kau, tuyul. Yang saya tanya, Paulus mengaku Bapak enggak? Enggak lah. Nah, cobalah kalau pengikut Paulus kan dusta itu halal. Berdusta dalam segala hal boleh dalam pengikut Paulus. Enggak ada. Baca dalilnya yuk, baca dalilnya yuk. Baca dalilnya. Rumah pintar. Baca Saya baca akui dalilnya. pintar. Apa kata Paulus? Walaupun beribu malaikat yang mengajarkan kepadamu, hanya ada satu Injil yang benar, adalah yang dia ajarkan. Walaupun beribu bapa, walaupun beribu malaikat, akulah yang menjadi bapakmu di dalam Islam. Ada nggak dalilnya seperti itu? Ada nggak? Juma. Ada nggak dalilnya seperti itu? Tunggu dulu. Ada nggak? Ada nggak? Man. Ada nggak? Ada Pak. Ada. Jadi kau itu penyembah Paulus. Kalian itu penyembah Paulus. Kabur dia.
Di dalam kitabmu tuh 1 Korintus berapa itu? 4 nomor 15 tuh. Ketika Paulus mengatakan, ketika Yesus mengatakan jangan kau memanggil Bapa siapapun. Paulus justru mengaku Bapa. Bahkan Paulus mengaku Kristus. Hai, masalah generasi. Oke, saudara-saudara. Pak Juma, Siap. yang tidak kuat lawan Bible silahkan turun. Kita masuk ke tema ya. Kalau Islam ini kalau Islam ini adalah agama yang salah, maka satu-satunya yang bisa menyalahkan hanya Yesus. Oke? Kalau agama Islam ini adalah agama sesat, maka satu-satunya yang bisa menyesatkan Islam itu, yang bisa mengatakan Islam itu dan mensesat-sesatkan Islam itu hanya Yesus. Tolong saudara-saudara Kristen, kami sudah melunak. Kami takarannya bukan lagi Nabi Muhammad ketika berhadapan dengan kalian. Takaran kebenaran Islam itu dari Yesusnya. Tolong saudara Tadi kami kau bilang Kristen, Yesus fiktif. Gimana? tolong Tadi kau bilang Yesus fiktif. ini levelnya saya tinggikan kalian. Yesus fiktif. Yesus fiktif, tolong tunjukkan Yesus fiktif. Bagaimana kurangnya lagi saya. Tolong tunjukkan Yesus fiktif mengatakan Islam itu agama salah. Silakan. Ayo, pendeta, pastor Iya, atau apapun, tadi- silakan. Iya, Silakan tadi kau bilang tunjuk. Yesus fiktif. Lalu, Iya, Yesus fiktif ini malah yang saya minta sudah fiktif, saya minta lagi rujukan dari dia untuk menyalah-nyalahkan agama Islam. Silakan, tunjukkan. Iya, kalau dia fiktif, tapi kenapa kau kutip-kutip perkataan dia? Saya justru kasih Dia kan kamu. Ini kau dari kan tadi menjelek komplain mulu. diri kamu Ini sendiri. tolong dimasukkan di kandang babi orang ini. Masukkan ke kandang babi dia. Borgol, masukkan ke kandang babi. Jangan naik ke sini. Orang sakit jiwa kok dibawa ke sini. Saya masih membutuhkan, saya masih memberi Saya mau ruang kepada tanya saudara-saudara Kristen saya masih ada peluang untuk waras. Jangan Saya mau kau tanya bertanya. Saya minta pernyataanmu dari Yesusmu yang menyalah-nyalahkan Islam itu di mana dalilnya? Ayo, silakan. Saya tidak menyalahkan Islam, ya. Berarti Saya Islam tidak benar. menyalahkan. Berarti Ya. Islam benar. Saya minta satu pertanyaan saja buat kau untuk membenarkan Islam. Saya malah minta bagaimana Yesus Supaya menyalah-nyalahkan Anda Islam. menunjukkan Lucu. bahwa Islam itu benar. Satu pertanyaan saya buat Saya balik ke Anda. Kalau Islam itu tidak benar, apa kata Yesus tentang Islam? Jawab. Ya. Kalau menurut kau Islam benar, saya Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. satu Kenapa? pertanyaan aja. Ini akibat terlalu banyak makan babi nih. Satu Otak nggak saja. berfungsi nih. Otak nggak berfungsi. Saya bertanya kepada saudara. Kalau misalnya Siapa Islam tahu itu agama boleh yang salah, mengalahkan agama yang sesat, berarti Saya tidak. ada pernyataan Yesus karena dia adalah nabi yang datang sebelum Islam. Tolong Saya tunjukkan tidak pernyataan mengatakan- Yesus tentang Islam di mana Islam itu agama yang sesat. Silakan. Saya tidak mengatakan Islam itu sesat. Bukan kau tuyul, bukan kau, Yesus. Ya, Yesus tidak pernah mengatakan Islam sesat. Kenapa otak-otak Kristen ini? Yesus Otak-otak tidak Kristen pernah ini. mengatakan Islam itu sesat. Oke, Karena alhamdulillah. Yesus datang tidak Dengarkan. membawa agama. Dengarkan. Alhamdulillah Kau beri ketika peluang Anda untuk sudah mengakui bahwasanya Yesus tidak pernah menyalahkan Islam. Sekarang saya tanya sama saudara. Ya tidak begini. Ada nggak Yesus? Kenapa Ada nggak tidak Yesus? menyalahkan Islam? Ada nggak Karena Yesus? datang tidak Ada membawa nggak agama Yesus? apapun. Ada nggak Yesus? Ada nggak Yesus mengatakan kepada orang Yahudi agar mereka paham bahwa akan banyak orang sesat, di mana orang sesat ini adalah pengikut Kristus? Jawab, ada nggak Yesus mengajarkan itu? Saya orang awam. Saya mau buat satu pertanyaan. Oh, dibawa aja kalau buat orang kita. awam dibawa Pak, dibawa Pak, Pak, dibawa Pak. Jaga sendal ya, jaga sendal dibawa. Ada nggak Yesus mengatakan pengikut Nabi Muhammad itu sesat?
Ada nggak Yesus mengajarkan agama Islam itu sesat? Tidak ada. Ada nggak Yesus mengajarkan muridnya orang Yahudi agar waspada kepada Kristus? Ada nggak Yesus mengatakan bahwa akan banyak korban penyesat dan penyesat pengikut Kristus? Ada nggak? Coba Pastor Marubah dulu. Sebentar, Pak. Ya, Silakan. Saudara Pak Pastor, ada nggak Yesus berkata kepada Yahudi agar waspada kepada Kristus? Ada nggak Yesus mengatakan bahwa akan banyak manusia penyesat yang berasal dari pengikut Kristus? Ada nggak, Bang? Silakan. Dibuka mute-nya, Pak Pastor Marubah. Silakan. Penonton 6.600, bantu tetap layar serta, teman-teman. Yuk, 1, 2, 3. Posting ulang. Silakan Pak Pastor Marubah, dibuka mute-nya. Marubah. Waduh. Pastor Marubah. Oke, selamat. Iya, Waduh. selamat malam. Jaringannya, Malam, Pak Pak Pastor. Pastor. Ini sahabat. Iya, Pak Pastor. Suaranya putus-putus. Marubah. Ya, jadi oke. Suara saya sudah jelas. Pukul dulu, belum jelas. Coba Masih pindah ke... putus-putus, Pak Masih Pastor. putus-putus. Pindah dulu ke posisi yang bagus. Ini seperti ini lah yang bisa tertolong dengan kita lagi jangka wilayah baru jadi. Kata Pak Pastor, siapa yang menjambak saya? Benar nggak itu teman-teman di YouTube? Siapa yang menjambak saya? Katanya. Tadi kan saya ini saudara saya memasuki bukan menjangkau wilayah baru tadi di daerah di tempat agak sulitnya karena menjangkau wilayah baru untuk Suaranya putus-putus tetap. Marubah, suaramu putus-putus. sorry atas sepertinya memang Suaranya. jadi terima kasih banyak di saudaraku ya dan terus semangat. Suaranya putus-putus, Marubah. Ini pendeta Fahri, ini pendeta. Pendeta Fahri, dibuka mute-nya. Pendeta Fahri, dibuka mute-nya. Siapa? Ya, Pak Fahri dari deno mana? Gini aja nih Pak. Katolik apa Protestan dulu? Sebentar dulu. Nggak perlu kayaknya deh. Tapi Anda Kristen? Tapi Anda Kristen? Iya. Oh ya, silakan. Begini, sebenarnya kalau dilihat-lihat ya, agama Islam itu jalan menuju ke sana tuh banyak buat orang mengimani ajaran Islam, cuman banyak orang terhalang untuk bisa dapat hidayah Islam kalau cara penyampaiannya, cara apa namanya, tidak dengan hikmah. Jadi orang sebenarnya banyak yang punya inspirasi terhadap Islam, orang yang pengen masuk Islam, cuman caranya orang Islam ini loh, kalau berbicara janganlah dikata-katain begitu kayaknya deh. Orang sebenarnya banyak yang menganggap Islam itu masuk akal gitu, cuman ya lebih dengan hikmah lagi cara ngomongnya kan, biar hatinya orang itu bisa apa namanya,
mendapatkan orang Islam bilang hidayah gitu kan. Salahnya di mana, Pak Fahri? Salahnya di mana? Maksud saya kan sudah ikut yang gini-gini ini udah lama, udah banyak data lah yang saya. Cuman itu aja dari saya. Janganlah menghujat. Gitulah rupanya saya mau sampaikan ini. Ya, bagus itu Pak. Bagus, terima kasih ilmunya luar biasa. Itu masukan dari Pak Pendeta Fahri Setiadi. Baik, kami akan mengkondisikan nasihat Bapak ini, tapi tidak mulu kami harus mengikuti begitu monoton. Karena yang muncul di sini juga, itu tidak semuanya punya karakter kayak Pak Pendeta ini. Kalau karakter yang muncul di sini, yang hadir di sini seperti Bapak, Islam itu rahmatan lil alamin Pak Pendeta. Islam itu mengikuti warna. Orang yang dikasih lemah lembut, tapi misinya adalah untuk mengolok-olok, menghina dan seterusnya. Itu tidak ada di Islam. Islam itu agama jihad Pak Pendeta. Ketika yang datang itu iblis, maka kami harus memperlakukan dia sebagai musuh. Tidak seperti di Kristen Pak. Iblis pun temannya. Kasihilah musuhmu. Musuh itu kan iblis. Iblis harus dikasihi di Kristen. Kalau kami enggak. Segala sesuatu kemungkaran itu kami tolak dengan cara apapun yang kami bisa, kami tolak itu. Dan kalau ingin melihat Islam yang cara penyampaiannya itu seperti yang Anda inginkan, boleh ke guru kami. Ada Ustadz A'agim, banyak ustadz-ustadz kami yang lemah lembut. Karena memang tujuan mereka itu bukan berhadapan dengan kaum kufar. Yang jangankan Islam ditolaknya, Yesus pun ditolaknya. Bahkan pencipta langit dan bumi aja ditolak. Apalagi kami. Begitu Pak Pendeta Fahri. Dan saya juga boleh minta satu pendebat Kristen yang bisa kami contoh itu siapa kira-kira? Karena semua pendebat Kristen itu pasti berdusta di dalam menyampaikan kekristenan kepada kami. Kenapa saya katakan demikian? Mungkin karena pendeta punya PR satu yang tidak pernah pendeta selesaikan. Apa itu? Mencerdaskan jemaat supaya paham Bible. Supaya jangan justru ketika datang berhadapan kami yang ngajarin mereka Bible. Sampai kami jengkel. Kenapa jengkel? Sudahlah mereka bangkokan, ulukan, udah kurapan. Tapi ilmu Bible-nya nggak ada Pak. Semakin tua semakin jauh dari Bible gitu loh. Ini adalah PR pendeta. Jangan hanya konsentrasi perpuluhan mulu, perpuluhan. Ajarin dong Bible. Supaya ketika berhadapan dengan kami, jangan mereka lebih pintar dari Bible. Bayangkan saja Bible-nya dililit-lilitnya lidahnya itu. Padahal Bible-nya tidak berkata begitu, diajarinya berkata begitu. Entah itu ajaran pendeta yang berlebihan, atau pendeta yang tidak pernah mengajarkan jemaatnya. Sampai mereka lupa isi Bible-nya itu seperti apa bunyinya. Gitu Pak Pendeta. Jadi sekali lagi saya berterima kasih kepada Pak Pendeta dengan nasihatnya. Tapi nasihat Pak Pendeta itu lebih baik Pak Pendeta bungkus bawa ke gereja deh. Jangan di sini Pak. Saya tambah mungkin Bang. Ya. Begini, kalau kita kembali kepada ilmu psikologi dan juga bahwa kita perhatikan penciptaan kita sebagai manusia kan, yang kita sadari begitu bahwa kalau kita kembali ya, saya mungkin berbicara di luar konteks teologi gitu. Kita kembali kepada penciptaan kita sebagai manusia nih. Kalau kita lihat struktur tubuh kita dari semua manusia yang hidup di bumi ini, baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya, yaitu struktur tubuh kita sama, 2 kakinya, 2 tangannya, 1 kepala. Menunjukkan ini kita sebenarnya penciptanya kita ini satu sebenarnya. Pencipta satu bukan 3 ya Pak pencipta itu. Begini saya teruskan dulu. Jadi kita hanya berbeda pendapat dalam mendeskripsikan siapa Tuhan itu sebenarnya. Dan kalau kita mau kembali kepada sejarah ya, bagaimana kelembutannya, saya kan baca-baca juga Islam, lintas agama dan lain-lain.
Kalau kita perhatikan akhlaknya siapa? Nabi Muhammad ya menurut Islam. Itu sangat tawadu sekali. Sampai kan saya pernah baca itu ketika umat muslim teraniaya di kota Mekah. Mereka itu meminta pertolongan kepada raja di Habasyah. Namanya Raja Najasyi. Jadi kan Nabi Muhammad ini tidak begitu bencinya kepada non-muslim. Sebenarnya juga orang muslim hari ini berbeda pendapat. Kita ini seharusnya sama-sama saling membantu. Bagaimana orang itu menemukan fakta-fakta ilmiah tentang eskatologi, Tuhan itu siapa gitu. Tidak diolok-olok atau dibilang. Itu saya resahkan sekali orang-orang manusia di bumi ini jangan saling mengolok atau menganggap babi atau dan lain sebagainya. Dan saya tidak menyalahkan muslim ya, semua siapapun orang gitu. Artinya kalau saya berpikir, mungkin juga saya lagi buat satu buku bahwa sepertinya kemanusiaan kita ini harus diutamakan daripada agama deh. Karena sebenarnya kalau kita mau sadari bahwa manusia harus, coba kita tanya kepada nalar kita secara secara fakta begitu, bahwa siapapun agamanya, apapun agamanya, pasti matanya dua di kepala. Itu menunjukkan bahwa pencipta kita ini sama sebenarnya. Kalau memang pencipta manusia di bumi ini berbeda, tentu matanya ada di belakang satu, mungkin matanya ada di dada satu. Artinya kita ini cuma berbeda pendapat mendeskripsikan siapa Tuhan itu. Itu yang perlu disadari semua manusia, bahwa yang perlu kita utamakan sebenarnya kemanusiaan kita ini. Yang saya sesalkan kan gara-gara agama kita membunuh saudara kita semua manusia. Kita sebenarnya ini saudara dalam kemanusiaan, anak cucu Adam, sama-sama anak cucu Adam. Seharusnya kita saling membantu, memberikan keterangan-keterangan ilmiah dan tidak memojokkan begitu. Artinya mereka ini korban juga, kasihan, karena korban ada dalam ilmu psikologi itu ada dibilang sakralitas. Manusia itu punya sakralitas dalam dirinya, sehingga apa yang dia lahir dalam keadaan Kristen, sehingga dogma itu masuk ke otaknya. Dan itu ada rasa takut, manusia itu ada rasa takut, sehingga kita takut keluar dari Muslim, kita takut keluar dari agama Hindu, kita takut keluar dari agama Nasrani, karena ada dogma tadi. Bukan karena kita pembohong, bukan karena kita membohongi siapa. Itu kemanusiaan kita yang perlu disadari. Artinya saling menyayangi antar sesama manusia ini yang harus kita upayakan agar tidak terjadi seperti di Palestina. Karena kalau kita bisa mungkin rentetan antara agama di situ, kita tega membunuh anak-anak Palestina. Tidak seperti itu, saya rasa. Disayangkan sekarang Kristen dan lain-lain. Iya, maksud saya mungkin saya ajukan sisi kemanusiaannya, kita saling membantu mendeskripsikan siapa sih Tuhan itu sebenarnya gitu. Ya mohon maaf panjang, mohon maaf. Jadi gini Pak Pendeta, apa yang Pak Pendeta sampaikan ini itu di dalam tataran Islam itu kajiannya adalah rahmatan lil alamin. Justru karena kita cinta kepada alam semesta ini Pak, maka kita harus menyelamatkan manusia dari musuh. Musuh kita itu siapa Pak? Iblis. Bagaimana cara iblis itu kemudian menghancurkan kita anak keturunan Adam ini Pak? Mereka menggunakan manusia itu sendiri. Jadi tidak semua manusia itu harus kita pandang bahwa manusia ini adalah disesatkan karena doktrin, manusia ini disesatkan karena keturunan manusia. Tidak Pak. Tetapi ada memang manusia yang dipakai oleh iblis untuk menyesatkan manusia. Itu Anda harus pahami itu. Sebagai seorang pendeta, bagus Anda punya wawasan seperti itu. Tapi ingat,
Bible sendiri yang menerangkan itu. Coba Anda lihat dalam Kejadian 3 nomor 15. Aku Tuhan akan mengadakan permusuhan antara keturunan engkau wahai iblis dan keturunan engkau wahai Adam. Jadi keturunan Adam dan keturunan iblis memang sudah dicetak untuk bermusuhan. Lalu bagaimana cara kita mengetahui ini musuh? Karena iblis itu tak nampak, Pak. Iblis itu tidak kelihatan. Maka iblis memiliki pasukan-pasukan dari orang-orang yang kerjanya hanya menggiring manusia dengan kelemah lembutan ke dalam kebinasaan. Berlemah lembut dalam berbicara, tetapi itu tata cara untuk menjerat anak Adam untuk jatuh cinta kepada neraka. Nah, kami ini orang beragama. Agama kami kebetulan Islam. Islam mengajarkan kepada kami bahwa sekelompok anak Adam itu selalu saja menghalang-halangi manusia lain untuk menuju kepada Tuhan yang benar yang Anda akui tadi itu. Bahwa Tuhan itu satu. Nah, Tuhan satu mana? Inilah Tuhan yang satu yang mengutus utusannya untuk supaya manusia itu berpikir mana yang pantas diimani, mana yang tidak pantas diimani. Anda telat datang Pak Pendeta. Sekarang manusia sudah ada pada pondasi masing-masing antara Islam dan Kristen. Di situ ada dua penegasan. Mana yang salah, mana yang benar. Tidak ada lagi campur baur di situ. Yang hak harus hak, yang batil harus batil. Karena Kristen datang di sini bukan datang status untuk belajar. Kristen hadir di Komal ini untuk mengatakan Islam itu salah dan Kristen itu benar. Jadi bagaimana mungkin pandangan Islam ketika seorang Kristen ingin menyalahkan kebenaran, Islam yang tahu Islam itu benar, diam, legowo, nerima apa adanya. Oh, nggak bisa, Pak. Jangan mimpi mendapatkan itu. Nah, kalau Anda mengatakan harus begini, kita harus mengedepankan sisi kemanusiaan. Kalau begitu Pak Pendeta, tolong buat seminar agar supaya hadirkan lembaga Bible Indonesia agar menghilangkan semua istilah-istilah Al-Quran di dalam Bible itu. Kedua, agendanya adalah memberikan hukuman kepada orang-orang Kristen yang memiliki misi berpura-pura jadi Islam, berpura-pura jadi mantan Islam, berpura-pura menjadi mantan santri, berpura-pura jadi mantan kiai, untuk supaya bisa memurtadkan umat Islam. Bikin agenda itu Pak Pendeta. Kalau Anda ingin memanusiakan Kristen, karena kami umat Islam tidak akan pernah mundur selangkah pun, karena kami menganggap ini adalah jihad. Ingat Pak Pendeta, di kitab yang Anda ambil dari agama lain, kitab Kejadian, iblis datang dengan lemah lembut kepada Adam. Iblis tidak datang dengan menakutkan. Aku adalah Tuhan. Enggak. Iblis datang dalam rupa makhluk yang bisa membuat mereka kemudian damai sejahtera dengan kelemah lembutan. Itulah yang terjadi, jatuh. Isa alaihi salam datang kepada kaum Tegar Tengku dengan lemah lembut, mengajarkan kasih. Apa yang akibatnya? Kaumnya membentuk agama baru bernama Kristen. Yesus datang dengan lemah lembut kepada kaumnya, mengajarkan dirinya adalah Mesias, utusan Tuhan. Dia ajarkan, akulah hidup, akulah kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui aku. Apa yang terjadi Pak Pendeta? Dengan lembutnya Yesus malah ditolak ajarannya, malah Yesus dilantik menjadi Tuhan Pak Pendeta. Jadi manusia itu Pak, karena manusia ini ada memiliki sinyal pada diri manusia sebagai alat deteksi iblis, maka sebagian dari manusia itu sudah dalam bentuk manusia tapi sudah karakter iblis. Apa buktinya karakter iblis? Tuhan mengajarkan A, mereka mengajarkan B. Tuhan perintahkan menyembah A, mereka menyembah B. Tuhan perintahkan makan A, mereka makan B. Kenapa bisa demikian? Karena mereka sudah manusia dalam mereka adalah iblis dalam wujud manusia. Anda belajar eskatologi, Anda belajar psikologi, Anda belajar, mungkin Anda juga belajar psikomotorik, anak didik dan seterusnya. Tapi Anda lupa
bahwa iblis sudah duduk di tahtanya. Apa tahta iblis? Tubuh manusia. Sampai-sampai iblis pun bisa mengaku Yesus, iblis pun bisa mengaku Tuhan. Maka tugas kita Pak Pendeta tidak cukup hanya dengan berlemah lembut. Harus Pak Pendeta tanamkan Bible itu secara mendetail dengan ilmiah kepada jemaat, supaya mereka bisa membedakan mana Tuhan, mana hantu, mana manusia, mana pencipta manusia. Jangan datang ke sini karena bingung. Kami mengurai isi Bible, mereka emosi. Mereka nggak terima. Mereka ngamuk. Akhirnya mereka maki-maki. Ketika kami balas mereka dengan tegas, Pak Pendeta muncul mau jadi pahlawan ketiduran. Begitu saudaraku pendeta. Jadi PR pertama buat saudara, tolong bikin seminar, ajarkan kepada Lembaga Bible Indonesia untuk meninggalkan kebohongan-kebohongan, mengganti istilah-istilah Bible dari Yunani dengan istilah-istilah Islam yang tidak relevan dengan iman orang Kristen. Yang kedua, agendakan hentikan gerakan kristenisasi dengan mengajak mereka orang-orang ini, maksud saya misionaris ini, untuk jangan berpura-pura mantan Islam lah, mengajarkan Injil lah, nampak seperti Islam, seperti ustaz, seperti ulama, pakai hijab, pakai baju koko dan seterusnya. Tanggalkan kebohongan-kebohongan seperti itu. Lakukan kembali settingan awal bahwa Kristen adalah agama yang didirikan di Roma dan di Yunani. Maka dasar pijakannya, pondasinya harus berdasar kepada Tuhannya orang Roma Yunani, yaitu dewa-dewa yang disembah oleh orang Athena. Jangan pakai nama Allah, jangan pakai Alkitab, jangan pakai Rasul, jangan pakai Roh Kudus. Kami muntah nanti. Udah bosan kami ditipu-tipu dengan seperti itu. Jadi kalau Anda mengatakan kita ini sebenarnya satu Tuhan, memang betul. Kita ini diciptakan oleh satu Tuhan. Sayangnya kalian melantik anak orang jadi Tuhan. Di situ Pak Pendeta. Jadi mulailah dari diri pendeta dulu untuk berbicara tentang kebenaran. Selama Pak Pendeta masih menyembah anak orang, Pak Pendeta mau berbicara seperti apapun, tetap aja yang keluar adalah kebohongan. Ingat Pak Pendeta, pada prinsip ilmu atau akademisi, ketika ada teko berisi kopi, ketika dituang tidak mungkin yang keluar itu balok atau tua atau bensin, tidak mungkin. Teko yang berisi teh ketika dituang teh, teko yang berisi susu ketika dituang adalah susu. Jadi percuma Pak Pendeta sebagai penganut agama Kristen dari Barat mau di sini menasihati kami, itu percuma Pak. Kecuali Anda menasihati dalam hal lain, mungkin dalam hal perekonomian, dalam tata negara, tapi kok dalam berkeyakinan jangan coba-coba Pak. Jangan. Karena dalam pandangan Islam, kalian itu adalah orang-orang yang menjadi pahlawan bagi iblis untuk mengajak manusia mendurhakai pencipta langit dan bumi. Memang saya pedas, tegas berbicara, tapi itu sekedar untuk mengingatkan Pak Pendeta. Tidak mungkin air comberan bisa dipakai untuk membersihkan wajah seseorang. Jadi tidak mungkin seorang pendeta bisa menasihati kami umat Islam ini. Anda sedang mengajari ikan berenang, itu mustahil. Belum pernah saya temukan ada pendebat Kristen itu yang berilmu, yang berakhlak, yang berbudi pekerti. Tidak pernah saya temukan pendeta seperti itu Pak, atau pendebat Kristen. Belum pernah. Tunjukkan satu pendebat Kristen yang santun, yang baik dan seterusnya. Kalau baik Pak, ujung-ujungnya pasti pendusta. Begitu saudaraku Pendeta Fahri Setiadi. Lanjut. Ya, 7.500 penonton. Selamat datang semuanya di Komal Teredukasi di sini. Ada Grunda Zuma dan Pendeta Fahri. Silakan tap layar serentak dulu teman-teman. Posting ulang. Lanjut Pendeta, silakan. Ya mungkin kalau kita pandang mungkin setiap agama, ya terutama Islam mungkin yang kita sedang bicarakan. Banyak teladan-teladan mulia dari setiap agama, apalagi Islam maksud saya tadi kan. Intinya di setiap pengajaran di tempat rumah ibadah masing-masing, pastinya khutbah-khutbah kebaikan terus disampaikan kepada umat atau jemaat. Artinya
isi pengajaran di sana pun apa namanya tentang kebaikan. Maksud saya karena kita tadi saya sempat juga meneliti begini bahwa ataukah kita mungkin sama-sama tanggalkan saja semua agama ini, kemudian kita cari satu agama yang benar, karena tadi tidak mungkin Tuhan menurunkan banyak agama di bumi ini gitu. Jadi saya punya kepikiran gitu, kesentak, ataukah kita sepakati kita tanggalkan semua agama ini, kemudian kita sepakat untuk mencari data-data fakta yang benar ilmiah tentang satu agama dan kita imani. Yang saya sayangkan itu tadi, satu nyawa manusia itu sangat berharga gitu. Saya kan pernah dengar juga ceramah bahwa siapa yang menyelamatkan satu nyawa kan menyelamatkan satu bumi gitu, kalau saya tidak salah. Artinya kalau begitu sayang sekali orang itu sampai gontok-gontokan, bahkan terjadi peperangan antara agama dari sejarah-sejarahnya karena agama gitu. Jadi ya mungkin mohon maaf, saya mungkin juga tidak terlalu banyak nanti menyampaikan di sini. Mohon izin karena terlalu banyak ngomong jadi tidak enak juga nantinya. Dan Iya, terima kasih saudaraku, atas kesempatan. Pak Pendeta Fahri Setiadi, Anda orang baik. Tapi ketika ada ajakan untuk menanggalkan akidah Islam, itu Anda seperti ingin menegakkan benang basah. Kenapa? Karena Islam itu adalah agama yang damai sejahtera, Pak. Nggak ada lagi agama yang benar di luar Islam. Mau kemana lagi kami berpijak? Di Islam itu sudah diajarkan bertauhid, Tuhan itu satu, tidak serupa dengan makhluk, tempat bergantungnya segala sesuatu. Tuhan tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak ada yang serupa dengan Dia. Kami mau cari yang bagaimana lagi Tuhan itu. Kemudian di Islam diajarkan ibadah, ketundukan 5 kali sehari. Subuh hari, tengah hari, sore hari, petang hari, malam hari kami ibadah. 5 kali dalam sehari minimal kami menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Mau cari agama di luar Islam itu yang kayak mana lagi? Yang 1 kali seminggu cuma datang nyanyi-nyanyi, habis itu mimpi surga gitu. Oh, nggak bisa, nggak boleh. Kenapa? Kata para nabi akan datang pengajaran yang jauh lebih sempurna. Bahkan Yesus mengatakan apa? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari hidup keagamaan ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti agama yang menjadi dasar pijakan masuk surga menurut Yesus, agama yang lebih baik dari ahli Taurat. Itu, Pak. Jadi tidak mungkin. Islam bagi kami itu udah final. Mending kepala kami dipisahkan dari tubuh kami daripada kami menanggalkan akidah Islam. Islam itu namanya Islam, artinya damai, artinya sejahtera. Mau cari agama mana lagi? Agama Kristen, pengikut Kristus. Bahaya itu, Pak. Pengikut Kristus. Kenapa bahaya? Karena di situ ada kemudian bom waktu. Di Kristen itu ada bom waktu. Di Kristen itu ada kemudian bom yang mana bom ini sangat membahayakan. Kenapa saya katakan di situ ada bom? Karena Yesus berpesan waspadalah kepada Kristus palsu yang akan menyesatkan banyak orang. Kristen, Pak, itu artinya pengikut Kristus. Apa bomnya di situ? Ya kata Kristusnya itu. Kalau kami masuk ke dalam Kristen, berarti kami masuk ke dalam golongan orang yang menunggu bom waktu. Pada masa di mana bomnya itu meledak, Yesus akan datang mengusir kami dan mengatakan tidak mengenal kami dan mengatakan enyahlah kamu. Kepada siapa kami enyah? Kepada neraka. Karena kami dianggap pembuat kejahatan, kami nggak mau. Nah, kepada siapa lagi? Kepada Yahudi. Kami mau masuk ke Yahudi. Nggak bisa, Pak. Kenapa nggak bisa masuk ke Yahudi? Kan ajaran Yahudi hanya untuk mereka, kaumnya Bani Israel. Kami bukan Bani Israel, Pak. Kami ke Hindu juga tidak masuk di otak kami. Karena kitabnya juga bukan berdasarkan terhadap firman yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak masuk di otak kami.
Mau ke Buddha juga tidak masuk di otak kami. Karena kitab mereka juga bukan dari Allah yang maha suci lagi maha tinggi menurut pandangan kami. Dan Buddha Hindu bukan agama syiar yang diperuntukkan untuk diajarkan kepada seluruh umat manusia. Satu-satunya agama yang diutus di muka bumi ini untuk seluruh manusia, yang mana Islam itu sendiri artinya damai, sejahtera, netral, tidak berbicara suku, tidak berbicara negara, tidak berbicara bangsa, hanya Islam. Kami mau kemana? Kesempurnaan di luar Islam yang mana lagi yang mau dicari? Tak ada. Berbicara mengenai akhlak lengkap, berbicara mengenai syariat lengkap, berbicara mengenai akidah lengkap, ketuhanan lengkap, ibadah lengkap, hubungan kepada sesama manusia lengkap. Kalaupun ada kurangnya, itu manusianya, bukan agamanya. Kitab suci kami tak ada buku yang mengalahkannya. Isinya pun tidak lebih kalah pintar daripada manusia. Sepintar apapun manusia menemukan. Misalnya mereka menemukan ada api di dasar laut. Begitu mereka terang, wah, alhasil aku menemukan sebuah temuan. Saya menjadi profesor. Diumumkanlah, Bapak Profesor Kulu-Kulu telah menemukan berdasarkan ilmu pengetahuan penyelidikan selama 3.000 tahun dia menemukan ada api di dasar laut. Ternyata 1.400 tahun sudah ada di Al-Quran. Kan malu Pak, profesor seperti itu. Ditemukan lagi ilmuwan di dalam rahim ada yang disebut embrio, caranya berkembang begini, bla bla bla. Wah, tepuk tangan, dikasih Nobel dan seterusnya. Gelar profesor. Ternyata 1.400 tahun sudah tertulis dalam Al-Quran. Ada lagi tuh yang menemukan tentang sidik jari. Negara bisa mengatakan dan mengatasi semua kejahatan pelaku-pelaku dengan melihat sidik jari. Karena setiap manusia ternyata meskipun dia kembar, ternyata sidik jarinya tidak sama. Ternyata Al-Quran 1.400 tahun sudah menemukan lebih dulu. Jadi kami mau kemana lagi selain Islam? Cara ibadah dapat, mengenal Tuhannya sempurna, konsep bertuhannya sempurna, konsep ibadahnya sempurna, konsep keselamatannya sempurna. Kami mau kemana lagi selain Islam? Kenapa kami, kalau menurut pandangan saudara kami brutal, kami kasar? Kenapa demikian? Karena kami berhadapan dengan manusia-manusia yang jauh dari Tuhan penciptanya, yang menginginkan kesesatan itu menjadi kebenaran, yang menginginkan ajaran sivilisasi itu menjadi kebenaran. Maka kami harus tegas, sebagaimana Tuhan murka kepada kejahatan, sebagaimana para nabi juga murka kepada kejahatan, maka begitulah juga kami yang mengetahui kebenaran ini juga murka terhadap pelaku kejahatan. Tapi meskipun demikian Pak Mahari, kami sayang, kami cinta, kami mengasihi. Hanya metode, hanya karakter, cara kami menyampaikan yang mungkin tidak asik di kuping Bapak. Begitu Bapak, silakan. Iya, terima kasih. Mungkin kalau mau dicoba, mungkin sebenarnya saya lihat banyak sisi-sisi itu ya yang membuat kita sangat memandang agama Islam kan sebagai contoh-contoh yang baik gitu di masyarakat dan lain-lain. Mungkin kalau memang saya seperti yang saya pernah pelajari sejarah ya, kalau memang umat Islam mungkin mau menerapkan itu, yaitu sikap kelembutan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad ya, seperti yang dikatakan oleh orang Islam. Sepertinya orang-orang yang belum Islam mungkin akan menjadi tertarik dengan akhlak atau perilaku yang baik seperti itu. Itu sekedar closing statement saya saja mungkin. Iya, saudara. Jadi gini, Pak Pendeta Fahri. Kalau Anda menemukan seorang ustadz atau ulama yang bisa berlemah lembut seperti Agim, itu karena mereka tidak berhadapan, beliau-beliau ini tidak berhadapan dengan para penghujat, Pak. Itu dulu. Saya juga kalau dengan seorang non-muslim datang di sini bertanya dengan cara lemah lembut, tujuannya ingin berilmu, ya
saya juga melakukan hal yang sama. Karena sejatinya apa yang kami lakukan di sini adalah mencerminkan bahwa kami sayang. Kami nggak membiarkan orang-orang itu kemudian mencederai hidupnya di akhirat. Hanya dugaan-dugaan saja, hanya doktrin saja. Hanya dogma saja yang mereka perjuangkan. Dan itu kami juga sampai pada titik itu pun kami juga masih memaklumi. Karena memang ada bagian-bagian dari manusia ini yang dijadikan senjata oleh iblis untuk menyerang manusia lain. Jadi kami bertahan di sini, mempertahankan. Makanya kenapa kami itu sering menggunakan Bible, Pak? Karena kalau kami menggunakan Al-Quran, ya jemaat Bapak enggak mungkin mau nerima. Tapi ketika kami menjelaskan pun, menguraikan apa yang ada dalam Bible, anehnya mereka juga enggak mau nerima, gitu loh. Jadi pada prinsipnya, kami apologet Islam itu, ketika datang teman-teman Kristen kami kepada kami, diskusi tentang agama, Al-Quran yang menjadi patokan. Illalladzina zalamu minhum. Kami harus mengajarkan dan menyampaikan Islam itu dengan cara hikmah, dengan cara baik. Kecuali terhadap orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Kepada orang salim kami harus tegas. Dan tegas itu juga adalah hikmah. Tadi kenapa saya mengatakan dari babi dan seterusnya. Anda lihat bagaimana nuansa-nuansa pertanyaan itu adalah memojokkan Nabi saya, baginda Rasulullah Muhammad SAW, memojokkan Al-Quranul Karim. Saya sudah menguraikan dengan sabar. Saya sudah menyampaikan dengan sabar. Tapi tetap saja Jadi begitu saudaraku Pak Pendeta Fahri, terima kasih atas ilmunya, atas masukannya, atas ajakannya. Mudah-mudahan ya hal-hal seperti ini bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan baik untuk saya pribadi dan juga teman-teman yang lain. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Karena rasa sisi kemanusiaan, kita sama-sama manusia gitu. Atas apa yang disampaikan dari Bang Zuma juga saya catat banyak dalam tulisan saya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila terima kasih. Saya juga Pak Pendeta mewakili teman-teman saya. Kebetulan saya adalah pembina di Apologet Islam. Saya mengatasnamakan saya pribadi dan juga teman-teman Apologet Islam mengucapkan permohonan maaf setinggi-tingginya jika selama ini ada kata-kata yang kurang berkenan. Maafkan kami karena dalam hal ini kami menganggap kami lagi perang. Kami lagi perang logika, perang mempertahankan akidah. Kalau kami kasar itu mohon maaf, itu bagian sisi kemanusiaan kami. Mohon dimaklumi itu. Demikian. Yang salah Pak, kalau saya datang ke gereja maki-maki orang sana. Yang salah kalau saya datang di depan rumahnya orang Kristen saudara saya maki-maki mereka, itu saya salah. Tapi selama masih tataran diskusi, memang forum yang khusus untuk perbandingan agama, kita keras, kita tegas, itu demi untuk mengajarkan manusia untuk meluruskan akidahnya. Untuk meluruskan besi yang bengkok, dibutuhkan pukulan yang keras.
Ketika Islam mengajarkan barang siapa yang menyelamatkan nyawa satu manusia, sama seperti dia menyelamatkan seluruh manusia. Alhamdulillah, baru-baru ini kita menyelamatkan satu jiwa, namanya Pendeta Arom. Keturunan Arom, Pendeta Arom insya Allah akan diselamatkan karena Arom sudah Muslim, Pendeta Arom Muslim, istrinya beliau akan Muslim, anak-anaknya Muslim, keturunannya Muslim. Ketika kiamat masih ada ribuan tahun ke depan, berarti keturunan Pendeta Arom itu akan ribuan bahkan jutaan ke depan. Alhamdulillah berkat satu orang kami selamatkan, sama halnya kami menyelamatkan miliaran manusia. Begitu juga sebaliknya, ketika kami membiarkan manusia itu mati dalam kekufuran, satu orang kami biarkan tanpa kami ajarkan tentang kebenaran, maka mereka punya istri, anak, keturunan kiamat 1000 tahun lagi, keturunannya miliaran sampai hari kiamat. Itu sama halnya kami membiarkan miliaran manusia masuk ke dalam api neraka. Maka Islam hadir, yang hak harus hak, yang batil harus batil. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu diciptakan ada yang bisa berpotensi menjadi jahat, bisa berpotensi menjadi takwa. Untuk itulah kami mengisi di tengahnya. Siapa yang mau beriman silakan, siapa yang mau bertakwa silakan, siapa yang mau kufur silakan, yang mau membantah juga silakan. La ikraha fiddin. Tetapi forum ini adalah forum untuk mencerdaskan anak bangsa, untuk saling mengenal satu sama lain, antara pengajaran yang benar yang mana dengan mengulas Al-Quran dan Bible. Saya kira begitu. Bagaimana di YouTube, suara masih kresek? Teman-teman di YouTube Zulkifli Abbas Official gimana? Masih kresek belum? Enggak. Udah bagus kan? Mantap. Oh, udah Saya bagus. mantap kok, mantap. Kasih kan dong, kasih. Ya. Masya Allah, narasinya Banyuma membuat Pendeta Fahri agak sedikit tersenyum dan berpikir mudah-mudahan inilah diskusi yang sebenarnya. Gitu. Mantap. Tapi jujur Bang Nadi, saya ngomong itu sambil tidur. Saya kadang terbangun lalu berkata dalam hati, nyambung gak ini perkataan saya ini? Karena saya sambil tidur. Banyuma ngomong sambil tidur, saya mendengarkan tegang. Takutnya ketiduran sambil ngomong. Kalau tanggap dulu jangan tidur Zuma. Nah ini lagi nih. Ini. Soal teknologi itu loh, itu katanya yang itu. Mana lagi nih? Jadi kalau teknologi itu dari Yahudi dan Kristen. Kalau Arab itu kan cengonta toh yang terkenal. Ya semua salah tuh. Semua salah semua. Jadi teknologi, semua teknologi itu satelit, pesawat, kereta api, semua tuh dari orang Yahudi dan Kristen. Kok ngemis ke Yahudi? Bukan dari Arab, bukan Arab. Dari Bible kan? Bukan dari Bible. Bible. Kalau Arab itu loh kencing unta. Ya, semua lupa kencing unta. Iya, jadi, baik Bang. Isingkan cuma saya salah. bicara. Jadi salah semua. Jadi waktu gini, menyampaikan tadi itu dia salah. Dia lupa bahwa kencing unta itu malah itu yang sekarang masih dicari orang kita. Kalau ke sana pada nyari untuk beli minum toh. Ya. Gitu. Kalau di orang Kristen dan Yahudi tidak ada itu. Makanya pesawat terbang bukan orang Arab. Ya. Satelit bukan orang Arab. Termasuk handphone kamu pakai ini bukan orang Arab. Mic kamu pakai bukan orang Arab. Bukan. Baik Bang, baik. Tapi ada yang terkenal di sana apa itu adalah gantian. Jadi yang sekarang ini banyak sekali orang ke sana. Jadi gini saudaraku, jadi kalau Anda berbicara dan mengangkat apa yang Anda lakukan itu, seorang majikan di rumah itu tidak perlu mengotori tangannya untuk merasakan sesuatu kenikmatan dan kebahagiaan kan gitu. Majikan itu cuma duduk-duduk aja kayak aku nih ya kan, sambil duduk itu. Jadi para pembantunya itu yang membuat semuanya, membuat dari nol sampai level tertinggi dibuat oleh pembantu. Nanti majikan tinggal bayar kan gitu. Jadi kalau Anda mengatakan kalian menciptakan, ya silakan Anda. Apalagi nih yang kurang. Tahun ini kira-kira kalian mau bikin apa? Sandal terbang? Mau bikin sandal terbang? Mau silakan. Kami tinggal beli kan.
Nih. Oh, udah bikin nggak tuh sandal terbang? Udah Tuhan. Nih duit. Mana sini? Coba saya coba. Ah, nggak, kurang bagus ini. Suruh yang lain yang lebih bagus lagi. Baik Tuhan, kami sementara melakukan penelitian Tuhan. Nanti kami buat lagi ya. Tuhan mau apa lagi? Saya mau, ini kan jarak dapur saya, ini kan saya sekarang di lantai 22 nih. Saya mau makanan yang ada di dapur terbang langsung ke sini, boleh nggak tanpa diangkat sama orang? Baik Tuhan, kami sementara melakukan penelitian. Ya cepat ya. Nanti setelah itu saya kasih kau duit. Gampang kok. Sederhana kok itu. Nah, kalau Anda bangga dengan keadaan itu, ingat apa kata iblis di dalam Bible? Yesus, aku akan memberikan segala kemegahan dunia. Aku akan memberikan segala kuasa dunia. Kalau Anda mengatakan Anda menguasai dunia, berarti Anda menerima kuasa dari kata iblis kepada Yesus ketika Tuhan Anda itu dibawa ke bumbungan bait suci dan juga dibawa ke atas gunung tertinggi. Yesus, ya paman, segala kemegahan dunia, segala kerajaan dunia, kau lihat tuh. Lihat, dunia datar kan? Nah, dunia datar. Kau lihat dari ujung dunia sampai ujung dunia sebelah sana. Semuanya bisa kau lihat kan karena dunia itu datar. Nah, tengoklah. Seluruh dunia ini, kerajaannya dan kemegahannya serta kuasanya akan aku berikan kepadamu. Yesus terima enggak? Yesus enggak terima. Makanya Yesus itu tidak naik pesawat. Makanya Yesus itu tidak menciptakan apa-apa, tidak ada modern di situ. Padahal dia kan Tuhan tuh. Nah, tapi Yesus tidak menerima kuasa itu, makanya Yesus tidak bisa bikin pesawat terbang. Malah tidur di atas Bang perahu. Suma, boleh nanya boleh. Nanya boleh. Malah dia tidur di atas perahu gitu kan ya. Nah, jadi ketika iblis ingin memberikan kuasa itu, segala kemegahan dunia kepada Yesus, Yesus menolaknya. Jadi kalau hari ini ada yang merasa, wah segala kemegahan dunia kami yang memiliki, selamat. Ternyata Anda menerima kuasa itu dari setan. Oke, nanya saya boleh Mbak generasi. Suma? Boleh nanya. Sabar Bang, sabar. Saya ambil minum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Alif, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik teman-teman, sambil mengisi kekosongan. Jadi alhamdulillah bulan kemarin kita sudah berhasil untuk mewakafkan buku sebesar 300 buku di pesantren Darut Tauhid. Saya bersama ada Kang Chan di sini itu berhasil kita tuh sudah support dan ketemu Agim juga alhamdulillah. Dan kita sudah mewakafkan 300 buku. Nah sekarang teman-teman, kita akan mewakafkan 316 buku terakhir. 316 buku terakhir. Bukunya apa ya? Ini yang di kamerakan, yang di open cam nih sama Ustadz Alif nih. Jawaban tuntas fitnah terhadap Islam. 316 buku terhadap apa? Kurang lebih ada 5-10 pesantren yang ada di Bandung, teman-teman. Jadi kita membuka untuk teman-teman mau mewakafkan satu buku harganya Rp100.000. Nomor rekeningnya ada di sini tuh, yang itu di 75 kali ditambah 51 ditambah 770. BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Atas nama Apologet Islam Indonesia. Dan teman-teman, buku ini sangat bermanfaat bagi pesantren-pesantren untuk mempelajari bab-bab mengenai lintas agama yang selama ini mereka sudah kuat ilmu terhadap defense-nya Islam, dan mereka juga bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang
suatu keyakinan-keyakinan di luar agama Islam. Mungkin Ustadz Alif, monggo silakan untuk ditambahkan, Ustadz. Baik, terima kasih Ahimoto. Mohon izin juga Gurunda dan Pak John. Pak John juga berhak memiliki buku ini karena ini sangat edukasi Pak John. Kita komparasi data valid dari beberapa keyakinan. Dan ini seperti gayung bersambut. Mohon maaf ya Pak John ya. Seperti gayung bersambut karena saya lagi buka buku ini, lagi baca dan lagi kan gini. Kalau saya naik komal, contoh ada Gurunda kan menyampaikan data-data, maka saya juga harus siap data ketika misal tentang komparasinya dan sebagainya. Yaitu saya sambil buka kan gitu, sambil lihat-lihat ya kan. Karena ini data-data valid yang ditampilkan di sini ketika membahas versi ayat Al-Qur'an tentang dalil-dalil yaitu yang sahih di dalam Al-Qur'an. Begitu juga ketika di dalam misal kitabnya Yahudi, maka tertulis juga sahih secara pemahaman Yahudi, dan begitu juga kitabnya teman-teman Kristen. Jadi tidak ada manipulasi data, penyesatan dan sebagainya. Ini salah satu contoh misal ketika membahas tentang tema Allah tidak menampakkan dirinya kan gitu. Sehingga ada bahas dari beberapa keyakinan berdasarkan data yang valid. Nah, jadi kenapa saya merasa ini salah satu bekal yang perlu saya selalu bawa kan gitu ya. Terutama di dalam dunia diskusi seperti ini agar ketika saya menyampaikan data kepada teman-teman Kristen, saya tidak keluar dari pakem yang dimiliki oleh teman-teman Kristen kan gitu. Dan begitu juga berdasarkan pengalaman, mohon izin juga Gurunda ya dan semua, beberapa kali kita survei bagaimana ke beberapa lokasi. Ini kan secara kita diskusi online tadi gitu ya, kita pakai data dan sebagainya. Ke beberapa lokasi, misal kami berada di daerah Banten yang ke pedalaman, daerah Jawa Barat lagi ke sana yang agak ke dalam, berikut juga beberapa di timur. Itu juga daerah-daerah yang cukup perlu mereka teredukasi, mendapatkan wawasan dan pengetahuan ketika membahas tentang komparasi data karena sama-sama ada misi dakwah di beberapa tempat. Nah, maka bekal seperti ini perlu kita kuasai juga. Ya kan, daerah-daerah yang dimana sama-sama kita berdakwah. Versi Islam maksudnya berdakwah, ada juga dari versi yang lain gitu kan menyampaikan. Nah, ini bahan edukasi sehingga informasi yang disampaikan ke tengah masyarakat bukan informasi yang sifatnya iming-iming belaka atau seperti maaf tanda kutip bahasanya orang nawarin asuransi yang ini ternyata bodong, bukan. Tapi benar-benar datanya valid kan gitu. Ya itulah sehingga kami sempat beberapa kali berpikir Gurunda, Ahimoto dan semua ketika kami berada di tengah-tengah saudara kami yang ada di Banten kan ada Baduy luar, mereka ada beberapa mu'alaf kan gitu, mereka perlu bimbingan dan di situ juga ada beberapa keyakinan yang datang yang masuk, maka kami perlu melihat bahwa perlu edukasi juga mereka. Pertama sebagai muslim untuk benteng akidah, informasi. Ketika ada keyakinan lain menjelaskan ya begitu, keyakinan Islam begini, maka yang muslim perlu memegang pakemnya sebagai muslim. Nah, mereka perlu tersentuh dengan edukasi seperti ini. Belum lagi di daerah-daerah lain yang tidak terjamah atau belum kami sampai ke sana, namun kurang lebihnya mengalami atau ada peristiwa yang sama. Oleh karena itu dengan pengalaman-pengalaman yang kami miliki dan ini juga bagian dari bekal kami bagaimana ketika kami berdiskusi, kita tidak ada salah mengajak investasi pembekalan akidah saudara-saudara kita membentengi terutama yang tanda kutip rawan dari tempat-tempat atau pemurtadan, ya kan? Karena mereka perlu bekal. Karena di sini yang kita bahas itu tentang prinsip dasar keimanan, ketauhidan kan gitu mereka. Karena rata-rata kan bisa orang masuk ke dalam ranah Islam dengan cara mereka yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, inilah pentingnya perlunya kita saling ya menguatkan secara di online mungkin seperti yang kita sampaikan seperti sekarang ini, namun juga di offline yang tidak selalu mengakses informasi secara online, perlunya edukasi kepada mereka. Tadi sedikit sudah disampaikan oleh Ahimoto, itu sangat bagus program seperti ini ketika kita teruskan, kita kembangkan ke beberapa titik, beberapa tempat yang kita sudah melihat tanda kutip zona merah.
gitu. Dan ini perlu kita sosialisasikan kepada mereka. Tadi Ahimoto sudah menyampaikan kurang lebih masih ada 300 sekian buku lagi, dan insya Allah akan kita salurkan, kita berdayakan, kita sosialisasikan kepada mereka yang sekiranya harus mereka mendapatkan bekal seperti ini. Begitu ikhwan fillah, silahkan tafadol, konfirmasi juga nanti ke Yayasan Apologet Islam Indonesia. Di sini sudah tertera nomornya. Misal mau investasi menyelamatkan akidah saudara kita yang sedang terguncang, ada 10 keluarga. 10 keluarga memiliki buku ini dengan cara mereka teredukasi, belajar, membaca, komparasi dan sebagainya, terselamatkan. Berarti kita sedang menyelamatkan saudara-saudara kita yang lain. Begitu yang saya sampaikan. Ini kenapa saya langsung menyambut, karena saya pas lagi pegang buku juga. Biasakan saya juga untuk valid data versi Al-Quran, dalilnya ada, nanti versi bahasa Ibrani juga ada, versi bahasa Yunani ada, tapi ada transliterasinya ya, biar bisa baca gitu. Nah seperti itu ikhwan fillah. Oke, terima kasih, itu aja yang saya bisa sampaikan. Tafadol, yang ingin berminat silahkan. Oke, sahabat-sahabat dimanapun berada, suara saya kedengaran? Kedengaran, Gerunda. Jadi teman-teman sekalian, bahwa program ini adalah program yang akan berkesinambungan. Program ini adalah program jangka panjang Apologet Islam Indonesia, di mana kami serahkan buku-buku ini kepada sahabat muslim semuanya. Untuk sahabat muslim serahkan kepada generasi muda, anak-anak kita untuk memiliki buku ini. Untuk mengetahui ketika mereka berhadapan dengan misionaris, agar mempertanyakan kepada misionaris, betulkah di dalam kitab saudara ada dalil seperti ini bunyinya? Kalau demikian ada dalil seperti itu, maka mohon maaf, ajakan Anda kami tolak, karena ayat suci Al-Quran kami membantah dalil itu dengan memperlihatkan ayat suci Al-Qurannya. Seperti itu adanya. Jadi mungkin banyak di antara kita, saudara-saudara muslim ini yang punya harta berlebih, ingin berimpak untuk menyelamatkan teman-teman, ingin ikut berdebat untuk menyelamatkan teman-teman, itu tidak perlu ikut berdebat. Menyelamatkan teman-teman kita dengan membagikan buku. Bukan kami yang membagikan, tapi antum, sahabat-sahabat. Bang Suma, saya beli 5 melalui API, nanti API yang salurkan kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Insya Allah akan jadi amal jariah. Nah, penyaluran buku ini akan kita siarkan live maupun kita upload ulang di YouTube yang berafiliasi dengan Apologet Islam Indonesia. Nah, jadi caranya Anda kalau ingin membeli pribadi silakan menghubungi Dinda Kurismoto, sahabat yang ingin menyalurkannya juga melalui beliau Kurismoto di rekening Apologet Islam Indonesia. Ini tertera di atas Bank BNI. Silakan Anda salurkan dengan kode infak buku. Misalnya harga bukunya 100, berarti 5 buku 500, infak buku. Nanti begitu seterusnya. Ketika nanti kita akan terbitkan buku-buku yang lain, itu akan kita infokan kepada saudara-saudara yang lain. Silakan yang berminat, sebelum kita lanjut dialog, yang ingin pesan buku langsung ke Dinda Kurismoto, harganya dari beliau, nomor rekeningnya dari Apologet Islam, nanti dikasih kode supaya tidak bercampur dengan dana yang berasal dari divisi lain dengan program yang lain. Silakan. Terima kasih Gerunda, Masya Allah. Sama-sama. Ahimoto, sebelum dilanjut diskusi, Ahimoto izin nanya, misal ada salah satu dari kita kan ngubungin ke saya, misal nawar, kok itu 100, gimana dong? Boleh nawar nggak? Saya kalau 150 gimana gitu misalnya bilang. Kira-kira boleh dikasih nggak itu? Boleh. Boleh ya? Oh iya. Boleh, Baik. boleh. Artinya Maksudnya kan dia infak di situ kan. Maksudnya nggak apa-apa biar saya infakkan buat yayasan gitu. Misal ada yang nawar kali aja. Iya. Alhamdulillah kalau dibolehin, mantap. Amin. Itu banyak yang minat, Bang Moto. Saya minat. Saya mau beli. Gimana caranya, Bang Moto? Silakan. Caranya ini aja, tinggal transfer nanti untuk wakaf bukunya di nomor yang ini, di stikernya nanti di itu ya, di apa namanya, wakaf gitu kan, wakaf, kasih itunya keterangannya wakaf buku atau wakaf buku di nomor rekening 75 kali 51 ditambah 770 BNI atas nama Yayasan Apologet Islam Indonesia. Ini mungkin kasih hubungi CP-nya dulu. Biar nanti kan dia mau bertanya dulu kan, biar enak langsung hubungin itu. Nomornya yang mana? Nomornya saya tulis di bawah ya. 08777 itu ya, Dek? Iya.
Oke, saya sudah posting di YouTube Zulkifli M. Abbas Official. Masya Allah, terima kasih Bang. Iya. Atau didikte, nggak apa-apa, Bang Moto, didikte. Oh, didikte aja ya. 08 Iya. ditambah 7 3 kali ditambah 252 ditambah 1985. Diulangi. 08 ditambah 7 3 kali ditambah 252 ditambah 1985. Mantap, Masya Allah. Misal gini Pak John, kenapa tadi juga Pak John Bagus Beli atau Immanuel ketika mau nyerang Islam cari dalilnya di buku ini Bang. Iya, saya mau Ini kok. satu, simpan satu buat saya. Saya Iya, kan misal. saya ini orangnya di tengah. Ya, saya kalau buka room Kristen juga hajar saya. Ya, mungkin juga Islam hajar saya. Untuk saya nggak buka room. Kalau saya buka room saya dihantam dua kubu. Jadi saya nggak mau buka room. Biar Nggak saya makan tampil babi. Islam aja. Kan bisa contoh Pak John mau bilang ini buktinya Tuhannya umat Islam itu berbeda dengan makhluk. Ini di dalam surah Al-Ikhlas, ini di dalam surah Al-Hijr kan gitu dan sebagainya. Ini ada dalilnya gitu. Ini ada bekalnya bagus Pak John untuk diskusi. Ya itu aja sih. Lanjut. Saya suka, Biasa. saya juga baca-baca nih. Ada buku dari buku Islam yang saya pelajari. Ada guru bahasa Arab juga saya buka-buka, baca-baca. Jadi ya saya sih tidak tidak pihak di sini situ ya. Sebab saya juga kalau sampai buka room seperti ini pasti Kristen hajar saya juga. Ya karena kasihan bersahabat mereka minggu. Jadi itu udah resiko saya berada di tengah dihantam dari berbagai jurusan gitu ya. Ya saya dengan Pak Suma juga hajar saya. Ya kan Pak Suma juga hajar saya. Nggak apa-apa. Tapi saya Hajar mental akidah, baja. perang akidah Saya Bang mental Pak John, baja bukan pribadi. Kalau pribadi kita saling menyayangi sebagai anak bangsa, Bang. Ini kan cuma perang akidah aja kita. Ya, saya Perang sudah sering di argumentasi. room Islam, jadi mental saya sudah tidak bisa goyah lagi. Saya kuat dan saya bisa memahami ya Kristen. Ntar dulu Pak Islam John, bisa. tadi ada yang kurang nih. Bang Mato, kalau untuk buku itu dikasih kode nggak? Kodenya wakaf aja kali ya Bang Andi ya, biar enak ya. Iya. Wakaf aja, wakaf gitu tulis. Atau buku deh. Kode buku boleh, gitu. buku boleh. Buku aja udah. Karena ada juga untuk pribadi, kan kita tidak menutup juga, mereka juga perlu bekal, kan banyak juga yang perlukan. Kalau Iya. untuk pribadi gimana? Ya perlu juga lah kita belajar, gitu. Bagusnya Jadi pribadinya 5, wakafnya 20, itu lebih bagus. Iya boleh. Pokoknya buku gitu ya. Buku atau wakaf. Itu ya teman-teman yang ada di Andi Slebes Channel ya. Segera beli buku itu. Demi ini ilmunya banyak banget loh di situ ya. Di rekening API udah pada tahu 75 kali 51770. Kemudian kasih kode aja wakaf atau buku gitu. Beli yang 5 ke atas lah, jangan satu doang. Oke? Ya Bang, Baik, terima kasih. saya mau. Pak Kabid Dinas PU, Bang Labosku, silakan kalau mau beli untuk anak buahnya. Waduh, ada Bang Labosku di bawah. Oh ya itu, beli satu kantor itu ada berapa orang kantor tuh? Misalnya ada 100 orang kantor tuh, beli 100 langsung Bang. Kalau Pak minat Andi. silakan naik Bang Labos. Pak Andi Itu di mana ini Pak Andi? Pak Andi Saya sekarang ada di Makassar Bang. Oh, kirain di Manado. Ya, simpan satu buku itu yang sama Pak Andi dulu dikirim nanti dari Pak Andi ke saya. Oke, nanti Jo, kita ngirim ke mana? Yo, kalau kita kira di Winangun, enggak lagi dang. So pulang kita dari Manado. Selama kita di iya sini. dang. Yo, kalau begitu nanti pokoknya pesan Jo Pak Om Alif nanti kasih Pak Andi ke saya, nanti kita kasih alamat. Oke, gampang kasih alamat. Sudah doi gampang 100 ya lebih juga dikirim enggak apa-apa untuk bantu-bantu. Bisa diatur itu Pak John. Nanti kalau mau sekalian serahin KTP juga langsung ke Bang Handi aja Pak John ya. Buat apa? Udah, Lanjut. pokoknya bukunya ke Andi dulu baru ke saya. Jangan lupa juga berbarengan dengan nanti ada
ini ada program jangka pendek nih, debat terbuka ya, debat terbuka nih. Rencana gimana Bang Beto? Oh, debat terbuka rencana sih gimana Ustadz Alif, kita itu dulu ya. Kayaknya kita mau bikin persiapan lebih matang di kedepannya lagi kayaknya, Ustadz Alif ya. Iya. Kita lagi, saudara-saudara kita itu lagi banyak berbenah persiapan diri untuk ibadah di bulan Ramadan. Kita fokus ke sana dan kita insya Allah saat ini fokus ibadah dan fokus matangkan lagi konsepnya agar sekiranya debat terbuka ini lebih benar-benar mantap lagi ke depannya gitu kan. Seperti itu, ini sedang kita persiapkan. Ya mungkin kita bahas lebih lanjutnya di pasca Ramadan. Oke, pasca Ramadan lah kalau untuk gitu. program Fokus apinya ya. Ya. Untuk milad api ya tetap berlanjut barengan dengan buku, ya kayak untuk milad api barengan dengan buku rekening yang sama. Kalau buku tinggal kasih kode aja wakaf atau buku. Oke, beli untuk diri sendiri dan diwakafkan, itu kan maksudnya. Beli diri sendiri dan diwakafkan. Bagi yang mampu, kalau enggak ya buat diri sendiri aja. Oke, lanjut diskusi. Pak John ini dalam keadaan merana buka komal. Bukannya Muslim yang nyerang dia, mah sesama Kristen. Nah ini nih dilema juga nih Pak John. Kenapa ini? Silakan. Bahkan saya dijadiin moderator di komalnya Bang John itu, Bang Handi. Jadi kalau saya memang ya baik Islam, Kristen maupun yang lain-lain bisa nyerang saya, sebab saya pasti jadi musuhnya pendeta-pendeta karena Alkitab sendiri memang saya bela kan Alkitab. Dan saya kan diserang dengan dalil-dalil yang dari Alkitab itu sendiri. Nah, pendeta-pendeta pasti tidak suka saya. Jangankan di room ini, di keseharian saya aja kalau ketemu Kristen lain, saya ditanya-tanyain, dibilang salah jalan lah, apalah. Tapi saya, ya udah ini kan Alkitab. Saya kan bicara dalam Alkitab, bukan bicara dari pikiran saya sendiri. Jadi gitu, jadi ya udahlah, itu udah resiko saya memilih satu jalan ya. Tapi kalau bagi saya sih, saya senang di room Islam karena banyak. Bang John diserang dalam hal apa? Misalnya apa gitu loh poinnya? Sahabat Ya, ya kan. mengenai sabat, saya bersabat itu di kampung saya dibilang bikin kotor kampung katanya. Karena tidak ada yang bersabat di kampung saya. Iya betul, ini kesaksian nyata ini. Jadi saya hanya bela isi Alkitab. Saya tidak tidak banyak dalil, baca aja di Alkitab. Sabat itu jatuhnya pada hari apa? Sebab saya sendiri di kampung saya itu dari beberapa denom. Ya, tapi saya cuek, saya pusing amat itu. Saya imani karena saya tahu ada tertulis di Alkitab. Saya tidak peduli. Sahabat Natal enggak? Natal enggak? Enggak percaya dia Bang. Jadi serang Immanuel, serang Pak John. Oh, Immanuel udah sering dengan saya. Dia kalau saya ngomong diam dia itu. Gimana Immanuel? Manuel, Manado tuh? Oh, Noel. Batak. Iya, Minggu kata Pak John sesat gitu, Immanuel. Apa? Minggu sesat. Ya, kata Pak John. Sering Pak John di sini di Komali ini sering menyatakan seperti itu. Si host ini bikin panas Immanuel itu bilang sesat. Lu kan bener Pak John. Sebenarnya enggak, gini ya. Sekalipun Pak John ini dia berminggu hari Sabtu, asal pondasinya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan percaya kebangkitannya, enggak ada masalahnya itu. Aku tanya Pak John. Masalahnya Tuhannya Pak John ini dua, Immanuel. Roh Kudus enggak termasuk Tuhan. Oh, Roh Kudus enggak termasuk Tuhan. Iya. Tunggu dulu. Aku aja yang validasi Pak John ini. Pak John Advent. Ya. Advent. Pak John, Yesus adalah Tuhan bagi Pak John? Iya, Tuhan juga. Tuhan anak, bukan Tuhan Bapa. Oke lah, nggak apa-apanya itu. Apakah Pak John percaya dengan kematian Yesus di kayu salib? Iya, saya percaya. Percaya dengan kebangkitannya? Percaya, saya percaya dia bangkit.
Jadi kenapa Pak John diserang sama pendeta? Pendeta mana yang serang Pak John? Gak ada pula masalah. Ditanya dulu, Roh Kudus itu bagian Tuhan apa bukan gitu. Kalau bicara masalah hukum Allah, ada pendeta-pendeta nggak suka saya itu, apalagi bicara soal sabat gitu. Juga tentang makanan, saya juga dibilang, oh di ayat ini ya udah itu kau, itu saya kau, itu ya saya juga punya dasar di Alkitab begitu. Beliau menolak Tritunggal, Immanuel. Apa? Manuel pendeta juga, Manuel. Manuel Begini, pendeta. enggak Tritunggal pun enggak masalah. Masalahnya Bapak itu juga berwujud, kata Pak John, karena ada langkah kaki di Tuhan. Iya. Sebentar dulu, Pak John, apakah Bapak itu berwujud? Ya, kita kan dicipta segambar dan rupa Dia, berarti punya. tuh. Kan di kitab Yeremia ya dikatakan berakal budi ya. Jadi kalau dibilang berakal budi, bicara dari hikmahnya, dari pikirannya, itu ada di kitab Yeremia. Jadi berarti kita kan dicipta serupa gambar Dia, bukan Allah yang menyerupai kita. Ya, betul. Kan? Ini kan logika. Toh.